Bab 151. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Baru saja, Chen Lei mengira Chen Hao hanyalah orang miskin. Namun setelah kejadian tadi, Chen Lei menyadari bahwa Chen Hao tidak sesederhana yang terlihat. Tiba-tiba, Chen Lei teringat akan sebuah kata yang diucapkan direktur kepadanya saat ia mengambil alih pengaturan perusahaan Triwolf. Saat kau bekerja sama dengan perusahaan SH lagi, kau harus memperhatikan orang bernama Chen Hao di perusahaan lain. Satu-satunya hal yang perlu kau perhatikan adalah orang ini. Selain itu, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Chen Hao, benarkah? Melihat Chen Hao dan Sun Feifei berjalan di depannya, Chen Lei merenung sejenak, tetapi juga mengumpulkan kesadarannya. Saudara Chen, apakah kau juga dari perusahaan SH? Bagaimana? Chen Hao tidak dapat beradaptasi dengan sikap ramah Chen Lei yang tiba-tiba. Namun, karena pihak lain telah bertanya dengan sangat sopan, Chen Hao malu untuk terus menunjukkan wajahnya. Ya, apa yang ingin kau lakukan ketika kau menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Sikap di antara keduanya menjadi sedikit lebih baik, dan Chen Hao sangat bingung mengapa pihak lain mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah penting bahwa dia adalah orang dari perusahaan SH? Itu benar-benar kamu. Itu hebat. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Aku tidak menyangka akan lebih baik bertemu denganmu daripada menjadi terkenal. Aku benar-benar kasar tadi. Maafkan aku. Jika sikap Chen Lei hanya menunjukkan kebaikan hati yang sederhana, maka sekarang dia sangat jujur dan lembut. Namun, Chen Hao tidak melakukan apapun kecuali tindakan membeli pakaian tadi, jadi dia masih sangat bingung dengan perilaku Chen Lei yang tidak normal. Namun, saat ini, beberapa orang telah tiba di tempat makan, jadi topik ini tentu saja tidak dapat dilanjutkan. Sun Feifei masih tidak mengerti percakapan di antara mereka. Namun, tidak peduli seberapa penasarannya aku akan berhenti di sini. Selanjutnya, aku akan makan dengan sangat formal. Di meja makan, kelompok itu berbicara tentang beberapa pekerjaan, dan tidak ada yang lain. Di meja makan, penampilan Chen Lei masih sangat normal, tetapi penampilannya tadi membuat Chen Hao teringat dalam-dalam di benaknya. Setelah Sun Feifei diantar pulang, Chen Hao tidak menginap, karena sekarang Chen Hao memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani, yaitu, apa yang terjadi pada perusahaan bernama Triwolves. Jadi Chen Hao datang langsung ke tempat Cao Fei berada. Harus dikatakan bahwa Cao Fei akan sangat menikmatinya. Tempat yang dia tinggali tidak hanya sangat kuat dalam keamanan, tetapi juga sangat mewah, yang tidak kalah mewah dari hotel-hotel besar. Bisakah tempat-tempat tinggalku didekorasi dengan sangat baik? Melihat Cao Fei yang duduk di depan komputer, Chen Hao bertanya dengan agak iri. Sebelum Chen Hao datang, Cao Fei sudah tahu kalau Chen Hao akan datang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Chen Hao bisa masuk ke villa ini? Kamu terus mengikuti perkembangan situasi dari segala aspek akhir-akhir ini. Apakah kamu punya informasi yang berguna? Chen Hao bertanya langsung. Tidak juga. Cao Fei meneguk anggur merah dan melambaikan tangannya dengan bebas. Jangan khawatir, aku di sini untuk mengawasi, tidak akan ada masalah. Apa kamu tidak khawatir padaku? Jangan khawatir, kamu pasti sangat lega. Tapi apakah kamu yakin tidak ada yang aneh? Suara Chen Hao tenggelam beberapa kali. Suara klik, klik keluar. Cao Fei menggigil dan memalingkan kepalanya dari komputer. Tidak, Kapten, apa yang Anda inginkan? Sepertinya saya tidak mengatakan sesuatu yang salah, bukan? Chen Hao tersenyum. Cao Fei kembali berperang dingin. Kapten, apa yang bisa kita katakan? Jangan lakukan itu. Mari kita bicara baik-baik. Seorang pria sejati tidak akan melakukannya, bukan? Melihat penampilan Chen Hao, Cao Fei akan berperang dingin di sekujur tubuhnya, tetapi Chen Hao akan tersenyum dan tidak berbicara. Cao Fei tidak tahu apa yang terjadi. Tidak, seharusnya memang seperti itu yang terjadi, tetapi dia tidak tahu. Setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia akan memukulnya, jadi Cao Fei memiliki bayangan di hatinya sekarang. Ya, seorang pria sejati tidak akan melakukan apapun. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda yakin tidak ada yang terjadi baru-baru ini? Keadaan khusus. Petik 2. Jika, ketika Chen Hao mengatakannya untuk pertama kalinya, Cao Fei tidak tahu apa maksudnya, maka ketika Chen Hao mengatakannya untuk kedua kalinya, Cao Fei hampir menyalakan komputer dengan kecepatan cahaya, dan jari-jarinya berterbangan, melompat-lompat di atas keyboard berulang-ulang.
Chen Hao memperhatikan tindakan Cao Fei. Setelah sekitar 3 menit, ketika Chen Hao hendak bangkit dan berjalan di belakang Cao Fei tiba-tiba menepuk keyboard, berhenti. Kapten, aku mengerti. Apa yang kau tahu? Baru-baru ini, ada perusahaan multinasional dari Inggris di kota Xinhe. Namanya adalah Three Wolves, dan merek dagangnya juga Three Wolves. Perwakilan hukum perusahaan tersebut adalah keluarga super dari Inggris. Penerus keluarga Chules berikutnya bernama Fenrir. Apakah kau hanya mencari informasinya? Cao Fei menoleh dan tersenyum. Chen Hao menatap Cao Fei dan tersenyum. Bisakah kau berhenti bermalas-malasan, kawan? Setiap kali aku mendesakmu, kau akan sibuk untuk sementara waktu. Jika tidak, kau akan menganggur lagi. Benar-benar dorongan. Sebenarnya, Chen Hao sedikit salah, karena musuh yang ditemuinya sekarang melompat keluar satu persatu, dan kecepatan melompat keluar sangat cepat. Jangankan Cao Fei, bahkan Chen Hao sendiri mungkin tidak dapat menemukan identitas pihak lain dengan sangat akurat, jadi Cao Fei tentu saja tidak dapat menemukan informasi yang lain pada saat pertama. Mengenai teguran Chen Hao, Cao Fei tersenyum. Kemudian dia berdiri dan menyerahkan piala kepada Chen Hao. Setelah menuangkan segelas anggur untuk Chen Hao, dia tersenyum dan berkata, "Ketua tim telah bekerja keras akhir-akhir ini. Kota Xinhe menjadi semakin gelisah. Kamu harus bekerja lebih keras. Ketika semuanya beres, aku akan mendirikan stan untukmu untuk merayakannya. Tapi kamu harus bekerja sedikit lebih keras sebelum itu." Meskipun Cao Fei tersenyum, suara Chen Hao menjadi rendah. Orang bernama Fenrir ini tidak sederhana. Mari kita lihat apakah dia memiliki hubungan dengan tentara bayaran yang kutemui di pulau terpencil, karena hari ini orang itu muncul dan mengungkapkan identitasku. Raja Neraka. Cao Fei berhenti menuangkan anggur, berhasil mengendalikan dirinya untuk mengisi anggur untuk Chen Hao, memegang gelas dengan tangan lainnya tidak bisa menahan gemetar. Dia adalah orang pertama yang berhubungan dengan Chen Hao. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa dia menyaksikan Chen Hao naik selangkah demi selangkah hingga saat ini. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya Chen Hao saat dia masih menjadi Raja Neraka. Sekarang mendengar bahwa seseorang harus mengetahui identitas Chen Hao, Cao Fei secara tidak sadar menjadi gugup. Itu benar, jadi menurutku identitas pihak lain tidak terlalu sederhana. Kamu telah bekerja sedikit keras akhir-akhir ini. Tetapi ketika kamu berada di pulau terpencil, bukankah kamu membunuh semua orang? Bagaimana mungkin ada yang tahu siapa kamu? Cao Fei tidak mengerti hal ini. Ketika nama Chen Hao keluar, itu terbatas pada pulau terpencil mana. Menurut kebenaran, orang-orang di pulau terpencil itu hampir mati. Ketika tentara bayaran lainnya melihat Chen Hao di masa lalu, Chen Hao lebih tenang. Orang lain seharusnya tidak mengetahui identitas Raja Neraka Chen Hao. Jika bukan karena mendirikan pasukan tentara bayaran di mata air kuning dan menyebut dirinya Raja Neraka, Cao Fei tidak tahu bahwa Chen Hao memiliki kehidupan yang berdarah di pulau terpencil sebelumnya. Raja Neraka di mata air kuning dan Raja Neraka di pulau terpencil sama sekali dua konsep. Oleh karena itu, menurut Cao Fei, identitas Raja Neraka Chen Hao yang diketahui Fenrir mungkin adalah Raja Neraka di organisasi mata air kuning. Namun, ketika Cao Fei memberitahu Chen Hao tentang spekulasi tersebut, Chen Hao menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Tidak. Dari wajah orang itu, aku dapat melihat bahwa apa yang dia katakan jelas bukan Hades dari organisasi Huangquan. Aku punya firasat bahwa apa yang dia katakan pasti aku di pulau terpencil, jadi aku memintamu untuk melihat apakah ada hubungan antara Fenrir dan para tentara bayaran di pulau terpencil itu. Sambil mengangkat piala, Chen Hao meminumnya. Anggur merah mengalir ke tenggorokannya. Jejak rasa manis dimaksudkan untuk meresap ke mulutnya, diikuti oleh rasa pahit dan rasa manis yang tak terasa. Rasa seperti itu, seperti darah, meskipun sulit diminum, tetapi selalu memberi orang perasaan yang sangat istimewa. Jadi maksudmu Fenrir berhubungan dengan tentara bayaran di pulau terpencil itu? Itu hanya tebakan, dan aku tidak yakin, jadi aku ingin kau memeriksanya. Jika kau yakin, maka orang bernama Fenrir ini tidak akan mau pergi lagi. Kata-kata Chen Hao penuh dengan niat membunuh. Bahkan Cao Fei, yang sangat dekat dengan Chen Hao, gemetar saat mendengarnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan saat pertama kali melihat Chen Hao. Dia mengenakan kain kasar dan tidak bisa melihat warna putih aslinya. Rambutnya menggumpal dengan darah segar yang mengering. Itu sangat jelek, dan baunya seperti mayat.
Tapi asal-usul Fenrir ini tampaknya sangat besar. Kurasa kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari perselisihan langsung satu sama lain. Melihat penampilan Chen Hao, Cao Fei juga sangat khawatir. Yang dia khawatirkan bukanlah Chen Hao, tetapi bagaimana menyelesaikannya setelah kematian Fenrir. Tetapi apakah hal semacam ini adalah sesuatu yang dilakukan Chen Hao? Sepertinya tidak masuk hitungan, bukan? Dan Chen Hao tidak memberitahu Cao Fei, di pulau terpencil mana, pada kenyataannya, tidak semua orang mati. Ada orang lain, Chen Hao tidak membunuhnya pada akhirnya. Melihat gelas anggur kosong di depannya, Chen Hao juga tenggelam dalam meditasi. Tidak peduli apakah Cao Fei mendengarkannya atau tidak, Chen Hao menjelaskan dengan suara yang tidak terlihat seperti manusia normal, sebenarnya, di pulau terpencil mana, seharusnya bukan aku yang benar-benar disebut Raja Neraka. Tanah yang terjal dan semak belukar adalah hal yang paling umum di pulau berkabut. Justru karena kabut tebal inilah orang-orang yang baru tiba di pulau ini mengalami berbagai tingkat mual dan muntah. Namun sekarang, orang-orang itu tidak perlu khawatir tentang bagaimana melawan kabut tebal dengan sedikit racun. Lagi pula, orang mati tidak peduli, bukan? Seorang pemuda, yang tampak seperti baru berusia 19 tahun, merangkak perlahan di tanah dengan pisau di tangannya. Di depannya, ada sosok yang setengah jongkok. Dia tidak dapat mengingat bahwa ini adalah target pertama yang dia cari, tetapi baginya sekarang, sama saja apakah itu yang pertama, karena mereka semua berakhir mati di bawah belati yang bersinar ini. 3 bulan yang lalu, pisau itu tertutup karat. Kelihatannya bukan alat yang bisa membunuh orang. Namun kini, tak seorang pun meragukan apakah pisau itu bisa membunuh orang. Hanya sedikit karat yang tertinggal di bagian belakang pisau, dan karat itu perlahan-lahan rontok karena basah oleh darah. Saat ini, Chen Hao menyadari bahwa batu asah terbaik bukanlah batu atau roda asah, melainkan kulit manusia. Setiap kali pisau ditarik masuk dan keluar, karat pada permukaan pisau akan terangkat, sehingga hingga kini, pisau itu sangat tajam. Menarik napas dalam-dalam, Chen Hao langsung menyerbu dengan pisaunya, dengan penuh amarah, samar-samar, ada sedikit kegembiraan. Ya, seharusnya kegembiraan. Darah berceceran di depan mata. Orang-orang yang sudah mati itu menatap sepasang mata yang tak bertuhan. Pandangan terakhir di mata mereka adalah keraguan, mengapa begini? Namun, ketika Chen Hao saling menusuk punggung dan memotong tulang belakang secara horizontal, pihak lain sama sekali tidak melawan. Sebaliknya, Chen Hao sangat bingung. Dia berdiri dan mencabut pisau dari tubuh pria itu. Tanpa dukungan, tubuh pria itu miring dan jatuh ke tanah. Kepala dan bahunya hanya terhubung dengan sedikit kulit dan daging. Akhirnya, kepalanya berguling di tanah. Seluruh tubuh Chen Hao membeku. Melihat orang yang meninggal di depannya, Chen Hao ingat dengan jelas bahwa dia tidak membunuhnya, jadi bagaimana dia bisa mati? Oh, bagaimana mungkin ada anak laki-laki yang merampas makanan? Di tengah kabut tebal, sebuah suara keluar. Chen Hao melihat ke arah suara itu, berjongkok dan memegang pisau ke arah yang berlawanan. Selama situasinya tidak tepat, dia bisa bergegas keluar secepat yang dia bisa untuk memberikan lawan pukulan yang fatal. Tapi yang tidak disangka Chen Hao adalah pihak lain sepertinya tidak ingin menjadi musuh. Sesosok muncul di depan Chen Hao, dan kemudian sosok itu menjadi semakin jelas. Ketika orang lain benar-benar muncul di depan Chen Hao, melihat orang lain, Chen Hao sebenarnya merasakan rasa takut. Dan kemarahan pemuda yang telah tinggal bersamanya selama 3 bulan itu seakan dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin, yang langsung menenangkan Chen Hao. Pemuda itu sedang memegang dahan seekor binatang yang tidak dapat dikenali lagi. Namun dalam benak Chen Hao, kecuali tentara bayaran jahat itu, orang-orang yang ditangkap di pulau ini tidak memenuhi syarat untuk makan daging. Pakaian di sisi lain menunjukkan identitas pihak lain. Mereka adalah tahanan yang sama seperti dia, orang yang sama yang ditangkap dan dianiaya oleh tentara bayaran. Apakah kamu ingin mencobanya? Mungkin memperhatikan mata Chen Hao, pria itu mengulurkan daging di tangannya, dan bau daging itu terbawa angin ke hidung Chen Hao. Chen Hao tidak tahan dengan bau daging yang familiar. Setelah matanya tertuju pada bagian yang dipegangnya, Chen Hao membungkuk dan muntah. Dia berpikir bahwa setelah membunuh begitu banyak orang, dia tidak bisa meludah, tetapi melihat satu sama lain, Chen Hao masih muntah, dan empedu hijau tumpah ke tenggorokannya ke tanah. Apakah itu kaki yang dipegang remaja itu? Dengan kata lain,
pria itu sedang memakan kaki manusia. Betis manusia, Anda gila, kenapa kamu ingin hidup seperti anjing padahal kamu punya kekuatan sekuat itu? Anak laki-laki itu meraung keras, tapi kemudian dia mulai tersenyum lagi. Dengan senyuman seperti itu di wajahnya yang berminyak, Chen Hao tidak bisa membayangkan bagaimana menggambarkan senyuman seperti itu. Ini seperti iblis yang menertawakan langit di neraka, dan itu seperti senyuman gila terakhir dari orang yang sekarat. Lebih penting lagi, Chen Hao menganggap senyuman seperti itu seperti ironi, dengan ketidakberdayaan dalam ironi. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Setelah sedikit berolahraga, anak laki-laki itu melemparkan kakinya ke samping, dan suara tumpul dari tubuhnya yang jatuh ke lumpur terdengar di telinga Chen Hao. Suaranya sangat membosankan, tapi sangat keras bagi Chen Hao. Jika bukan karena kamu, aku akan tetap lapar seperti anjing, mengibaskan ekorku dan meminta makanan dari orang-orang itu, meskipun aku tidak punya cukup makanan. Aku tidak memberimu apapun untuk dimakan, makan. Chen Hao mengepalkan belatinya. Dia pikir dia cukup berdarah dingin dan cukup kejam, tetapi dibandingkan dengan pihak lain, dia sepertinya tidak berbuat cukup. Ya, bagaimana kamu bisa memberiku sesuatu untuk dimakan? Tapi makanan pertamaku diberikan olehmu. Darah pria itu adalah makanan panas pertama yang aku makan setelah aku datang ke sini, rasanya begitu manis dan hangat hingga masuk ke tenggorokanku. Anda benar-benar harus mencobanya. Petik 2. Bocah itu, seperti setan, merayu Chen Hao dan menelan ludahnya. Alis Chen Hao semakin berkerut dan ekspresinya perlahan menghilang. Siapapun kamu, bunuh kamu. Ya, ayolah, bunuh aku. Aku telah membunuh orang terakhir di pulau terpencil untukmu. Seperti yang sering kalian katakan, orang Tionghoa, ini adalah neraka, tempat orang mati hidup dan mati. Bunuh aku, kamu adalah penguasa tempat ini, kamu adalah iblis, kamu adalah raja neraka. Pria muda itu berteriak dengan liar, dan tubuhnya bergegas menuju Chen Hao. Chen Hao bahkan bisa melihat mulut satu sama lain, gigi dengan daging dan darah, dan lidah merah cerah. Tanda seru. Iblis, Anda adalah, balasan Chen Hao. Pisau itu melintasi busur di udara, lalu memotong arteri utama masing-masing. Namun, pihak lain sepertinya tidak ingin menjadi musuh Chen Hao, jadi dia membuka hatinya kepada Chen Hao, dan kemudian membiarkan pisaunya memotong arteri utama. Wajah Chen Hao berlumuran darah merah cerah, bahkan terciprat ke mulutnya. Seperti yang dikatakan pihak lain, rasanya manis dan hangat, seperti makanan terbaik yang dibuat oleh ibunya. Ya, aku iblis. Suara anak laki-laki itu terdengar di telinga Chen Hao. Chen Hao, yang wajahnya penuh darah dan tidak bisa melihat dengan jelas di depannya, tanpa sadar mendorongnya, dan pihak lain terhuyung mundur. Seka darah dari wajahnya dengan satu tangan, dan Chen Hao, yang terkejut di dalam hatinya, mengulurkan tangan dan meraih satu sama lain, tetapi semuanya sia-sia. Dia seperti orang yang tenggelam. Dia mencoba yang terbaik untuk menangkap sesuatu, tetapi dia tidak menangkap apapun. Dengan kata lain, apa yang ditangkapnya tidak ada gunanya. Perasaan aneh datang dari telapak tangannya. Chen Hao mengepalkan tangannya dan menariknya kembali. Sampai sedikit retakan berbunyi, Chen Hao hanya meninggalkan satu benda di tangannya, sebuah plakat dengan nama, Jack, dan Jack, pria sederhana yang meninggal di depan Chen Hao dan mendorong Chen Hao keluar dari rawa, tapi menenggelamkan dirinya sendiri. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, Chen Hao tidak bisa memegang papan nama dan meraung, seperti binatang buas yang terluka dan mengaum dengan suara rendah. Kabut semakin tebal, dan tidak ada yang lain di ruang terbuka kecuali angin, karena di bulan Maret ini, semua makhluk hidup, mereka yang bisa bergerak, semuanya mati di bawah pisau Chen Hao. Mati dan tak bernyawa. Tapi apa itu tadi? Begitu hidup, darah hangat perlahan-lahan mendingin di wajah Chen Hao. Itu saja ini salah. Baru kemudian Chen Hao menyadari bahwa semuanya hanyalah eksperimen yang dilakukan oleh tentara bayaran untuk merangsang potensi seseorang. Ketika teman terdekat seseorang meninggal di hadapannya, dia akan memiliki potensi yang tak tertandingi. Karena tidak sekadar menginspirasi potensi seseorang. Mereka juga tampaknya lupa bahwa ketika seseorang menghadapi ancaman kematian, ia juga akan melakukan lebih dari biasanya. Jadi, di pulau terpencil mana, dua remaja membunuh semua orang di pulau terpencil itu. Hanya dua remaja. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa dua harimau tidak dapat ditoleransi di satu gunung,
jadi pada akhirnya, seekor harimau mati. Menyadari bahwa Chen Hao sedang melihat ke ruangan kosong, Cao Fei dengan ragu memanggil Chen Hao, "Kapten, apakah Anda baik-baik saja?" "Bagaimana?" diingatkan oleh Cao Fei. Chen Hao menjawab, terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu? Di pulau terpencil mana, tidak ada orang lain yang akan selamat kecuali aku. Jadi Fenrir dapat memanggil nama Raja Neraka dengan cara lain. Jadi, itu merepotkan bagimu. Kupikir itu sesuatu. Itu hal kecil. Santai saja. Apakah Anda ingin minum lagi?" Bordeaux tahun 1990, anggur berkualitas yang langka. Cao Fei mengangkat botol anggur merah di tangannya, dan Chen Hao menyerahkan cangkir itu kepadanya. Faktanya, hanya sedikit orang yang dapat menjelaskan kualitas anggur merah. Mereka mencicipi anggur jenis ini hanya untuk merasakan nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kerja keras mereka yang meminum secangkir anggur ini dalam proses pembuatannya. Cao Fei menatap Chen Hao dengan curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Hao tiba-tiba memiliki begitu banyak perasaan. Namun, melihat ekspresi Chen Hao, dia sepertinya memikirkan banyak hal. "Kapten, ada apa denganmu?" Tiba-tiba, aku merinding. Cao Fei mengalami perang dingin, yang menghancurkan semua atmosfer yang dikumpulkan Chen Hao. Chen Hao menendang Cao Fei dengan kasar, dan kemudian dia berkata, "Apa yang kamu pedulikan begitu banyak? Hal utama yang ingin aku katakan adalah bahwa pria bernama Fenrir sama sekali tidak sederhana, jadi bahkan jika kamu ingin menemukan identitas pihak lain, kamu harus berhati-hati, oke? Mengapa kamu tidak mengatakannya saja?" Sambil tersenyum, Cao Fei berhenti berbicara, sementara Chen Hao menghela nafas dengan segelas anggur merah. "Tetapi kamu harus berhati-hati. Sekarang kota Xinhe tidak sebagus saat kita di sana. Jika kamu tidak berhati-hati, itu dapat menyebabkan orang-orang menjadi jungkir balik. Jadi, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, harap ingat untuk memberi tahu saya. Jangan sembunyikan dari saya." Chen Hao menekankan hal ini berulang kali, dan Cao Fei menganggukkan kepalanya dengan tidak setuju. Sampai Chen Hao tiba-tiba berhenti, Cao Fei berpikir bahwa situasinya salah, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Kapten. Bahkan jika orang lain mengalami kecelakaan, saya akan aman dan sehat. Apakah kamu tidak khawatir tentang ini?" "Jangan khawatir, saya sangat yakin dengan keterampilan menyelamatkan nyawamu." Tetapi dia menggelengkan kepalanya. Chen Hao akhirnya memilih untuk membiarkan Cao Fei pergi. Dia tahu bahwa, tidak peduli seberapa banyak dia berkata, Cao Fei akan selalu memimpin dalam melindungi hidupnya pada saat kritis, dan hanya ketika dia tidak memiliki kekhawatiran tentang hidupnya, dia ingin melakukan sesuatu yang lain. Jadi ketika Cao Fei mengatakan bahwa tidak akan ada masalah, Chen Hao lebih tenang. "Jadi, apa rencana Kapten selanjutnya? Haruskah kita pergi mencari benda bernama Fenrir ini terlebih dahulu, atau pergi mencari Jingmu Murakami? Kedua orang ini adalah musuh kita, bukan? Sekarang bukan tentang apakah kita akan menemukan satu sama lain, tetapi apakah mereka akan menyusahkan kita. Baik Fenrir maupun pria bernama Murakami, orang-orang itu bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Setidaknya, kita tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi mungkin di masa mendatang." Ketika Chen Hao mengatakan ini, ada cahaya yang tajam di matanya, seperti, saat berikutnya, dia akan menembakkan anak panah tajam dari matanya. Ketika Cao Fei mendengar kata-kata Chen Hao, dia awalnya tertegun, dan kemudian dia terdiam. Meskipun aku tahu bahwa Chen Hao sama sekali tidak salah, akhir-akhir ini, mereka selalu mengikuti perintah orang lain selangkah demi selangkah, yang membuat Cao Fei, yang mengaku sebagai seorang jenius, sangat tidak senang. Tetapi sekarang tampaknya tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dia menuangkan segelas anggur bersama Chen Hao, lalu menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, bersulang. Kini, dia hanya bisa mengandalkan alkohol untuk melumpuhkan dirinya sendiri. Sebaliknya, saat Chen Hao tinggal bersama Cao Fei, dia menyesuaikan suasana hatinya dan menarik napas dalam-dalam. "Ayolah, kita semua bersama sekarang. Apakah kita takut pada orang-orang itu? Tidak peduli apakah dia dewa atau hantu, ketika dia datang ke wilayah kita, dia harus berbaring di sini untukku." Kata-kata Chen Hao jelas setuju dengan kata-kata Cao Fei pikiran, jadi ketika Chen Hao selesai, wajah Cao Fei seperti bunga krisan cemerlang yang mekar penuh, seperti sinar matahari.
Tepat ketika Chen Hao memutuskan untuk berurusan dengan para imigran di periode waktu berikutnya, mereka siap melakukan sesuatu di taman asing. Setelah pertempuran sebelumnya, Murakami Jingmu, yang hampir hancur, sepenuhnya menyesuaikan suasana hatinya selama beberapa hari Chen Hao. Hal ini membuat Murakami yang sombong hampir marah. Jika Anda ingin mendapatkan kembali Gongben Siling, Anda harus menyingkirkan Chen Hao. Haruki, Murakami meraung liar, mencoba melampiaskan amarahnya dengan mengaum, namun sepertinya tidak berhasil, karena sekeras apapun dia meraung, tidak ada cara untuk mengubah apa yang telah terjadi. Tuan muda, meskipun kita mendapat Gongben Siling kembali, kami masih belum mempunyai cukup tenaga kerja. Kami tidak bisa melakukannya. Mintalah bantuan tuan kami. Sekarang kota Sinhe tidak seperti saat pertama kali kami datang ke sini. Ada banyak kekuatan di kota Sinhe. Sekarang kita tahu bahwa Rusia dan Inggris berada di permukaan. Entahlah jika Amerika Serikat dan Italia masih pribadi, saya akan mengirim seseorang untuk datang ke sini. Lebih penting lagi, kita sekarang berada di Huaxia. Kami berada di wilayah orang lain. Petik 2. Fokus Murakami cukup lama untuk menghalanginya, sementara Haruki Murakami mengerutkan kening dan mengatupkan giginya. Dia terlihat sangat malu, tapi itu juga normal. Setiap keluarga memiliki klasik sulitnya sendiri. Bahkan keluarga Haruki Murakami juga memilikinya. Saat masih muda bocah laki-laki dengan mental pemberontak sejak kecil, meski usianya semakin bertambah, kebencian Haruki Murakami terhadap keluarga tak kunjung surut. Inilah alasan mengapa Murakami berkali-kali menolak meminta bantuan keluarganya. Menurut Murakami, meminta bantuan keluarganya adalah tindakan membungkuk kepada keluarganya, yang sama sekali tidak boleh muncul pada dirinya. Tentu saja, tanda seru. Namun, ada pepatah lain yang diucapkan dengan baik. Panggil Gongben Siling dulu. Apakah dia pergi untuk sembuh baru-baru ini? Setelah berhari-hari, saatnya merawat yang terluka, bukan? Petik 2. Iya, apakah Anda mempunyai rencana lain selain memanggil kembali Gongben Siling? Melihat Murakami pada akhirnya masih tidak menyetujui permintaannya, Murakami juga sangat tidak berdaya. Tampaknya hal itu tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari jika dia ingin menerima keluarga. Saya harap situasi ini dapat diubah di masa depan. Membungkukkan tubuhnya, dia mundur dari kamarnya. Setelah berjalan agak jauh, dia tiba-tiba berlutut di depan pintu ruangan lain. Ngomong-ngomong, alasan kenapa taman asing ini disebut taman asing bukan hanya karena banyak orang asing yang tinggal di sini, tapi yang lebih penting, semua bangunan di taman asing ini adalah bangunan bergaya asing. Baik itu bangunan bergaya Italia, gaya Anglo-Amerika, atau bahkan gaya India, semuanya dapat ditemukan di sini. Tidak sopan mengatakan bahwa mereka berasal dari negara itu. Selama Anda membeli rumah di sini, Anda bisa menemukan yang sesuai dengan selera Anda. Belum lagi Jepang yang berbatasan dengan seberang sungai, tentu saja akan ada. Rumah tempat Pak Murakami dan yang lainnya menginap merupakan halaman bergaya Jepang, sedangkan Pak Murakami sedang berlutut di depan ruangan lain di halaman tersebut. Dan ruangan ini, bahkan Haruki Murakami belum pernah ke sini, atau Haruki Murakami tidak tertarik untuk datang ke sini. Justru karena itulah orang-orang di dalam ruangan dapat memanfaatkannya. Ada peluang untuk berada di sini dan tidak ditemukan. Apakah dia masih belum mau bersikap lembut dan meminta bantuan? Mendengar suara Murakami yang berlutut di luar, orang-orang di ruangan itu menebak apa yang terjadi. Ketika orang-orang di ruangan itu berkata demikian, Murakami menundukkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian mengakui, "Ya, tuanku, tuan muda masih memiliki rasa penolakan yang tulus terhadap keluarga. Apa yang harus kami lakukan? Jangan berbuat banyak, tunggu saja, dia bukan anak kecil lagi, saatnya membayar harga atas kesengajaannya." Suara dari ruangan itu terdengar sangat tua, tetapi kata-katanya mengungkapkan keagungan yang tak tertahankan. "Saya mengerti, tuanku." Dalam keputusasaan, Murakami hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang duduk di ruangan itu. Ia adalah salah satu orang paling berkuasa di Jepang. Itu juga salah satu alasan mengapa Murakami berani tinggal di kota Sinhe dan pasukan lain untuk merebut tiket pelelangan meski tidak ada orang di tangannya. Barang-barang sudah dikirim dari China. Sore ini, kamu pergi ke bandara Sinhe untuk membawa barang-barang itu. Diam-diam, aku tidak ingin menjadi sasaran siapapun. Baiklah, Murakami berdiri tegak, lalu memberi hormat dan meninggalkan pintu kamar. Di dalam kamar,
seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan mata terkulai memandang ke pintu kamar, lalu berdiri. Wajahnya dapat dengan jelas melihat jejak yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kerutannya dalam seperti selokan, kulitnya keriput seperti kulit pohon tua. Orang seperti itu seharusnya tidak muncul di tempat seperti itu, tapi sekarang dia ada di sini dengan ambisi dan kepercayaan diri. Orang tua itu sudah ada di sini sebelum dia datang ke sini dari Haruki Murakami. Itu adalah hadiah dari pelelangan yang mendorongnya datang ke sini dengan tubuh yang rusak. Tepatnya, ini adalah kesempatan terakhir untuk bertanya di lelang itu. Di dunia bawah, seseorang pernah berkata bahwa selama kamu bisa mendapatkan janji neraka, kamu akan mendapatkan seluruh dunia. Mungkin mustahil untuk memiliki seluruh dunia, tetapi jika Anda bisa mendapatkan janji pelelangan, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Dengan ide inilah, bakat ini menyeret sepasang tubuh tua yang rusak datang ke sini. Menurutnya, perjuangan di kalangan anak muda sama sekali tidak bisa dibawa ke panggung, dan tentu saja mereka tidak akan terlalu mempedulikannya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini sudah menjadi dunia anak muda, dan orang tua seperti dia seharusnya sudah meninggalkan medan perang sejak lama. Pergi ke bandara dan lihat. Sejumlah barang mungkin jatuh ke tangan kita. Bersandar di sofa, wajah malas berarti perintah ringan Fenrir setelah mendengar ini. Song Kai, yang duduk di satu sisi, buru-buru berdiri, lalu membungkuk kepada Fenrir. Baik bos. Setelah melihat tindakan Song Kai, Fenrir menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia selalu menjaga bahasa Mandarin ini. Selain menjadi doktor ekonomi, dia dapat membantu dirinya sendiri dalam menangani urusan bisnis. Poin lainnya adalah karena sikap pihak lain. Sikap Song Kai secara tidak sadar mengingatkan Fenrir pada masa ketika orang-orang Tiongkok diperbudak, yang membuat Fenrir merasa bangga dengan Tiongkok yang maju. Song Kai tidak tahu apa yang dipikirkan Fenrir. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa semakin hormat posturnya, Fenrir tidak akan punya ide untuk menyerangnya. Bos, apa karakteristik barang-barang ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita memilikinya di tangan kita? Meskipun Song Kai akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya dengan baik, dia masih tidak mengerti detail yang sebenarnya. Bagaimanapun, kota Sinhe tidak lebih baik dari kota Sinhe sebelumnya. Pemandangannya terlalu kacau, bahkan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Oleh karena itu, lebih baik menanyakan beberapa rencana yang sangat penting. Misalnya, apa yang harus kita lakukan dengan barang-barang itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu musuh, dan yang lebih penting, apa saja barang-barang itu. Tepat ketika Song Kai sedang menunggu jawaban, seorang pemuda yang duduk di sebelahnya berbicara. Pemuda itu mengenakan jaket kulit hitam dengan sedikit minyak di atasnya. Tampaknya dia sudah memakainya selama beberapa waktu. Namun, rambutnya yang coklat panjang dengan sedikit warna merah menutupi sebagian besar wajahnya, dan hanya satu matanya yang terlihat. Dia tampak seperti sedang tertidur. Dari sudut pandang warna kulit, orang itu seharusnya adalah orang asing murni. Tidak diragukan lagi, melihat satu-satunya matanya yang terlihat, tampaknya seluruh orang itu telah tenggelam dalam dunianya sendiri, dan itu tidak terlihat seperti orang yang cerdas. Namun, ketika Fenrir mengatakan bahwa dia ingin Song Kai mengambil setumpuk barang di bandara, pemuda itu langsung membuka matanya. Tepatnya, itu seharusnya mata yang setengah tertutup dengan semangat. Aku akan datang kali ini. Ada nada diskusi dalam kata-kata itu, tetapi ketika seluruh orang itu menyelesaikan kalimat itu, dia sudah berdiri dan berjalan keluar pintu. Sambil berjalan, dia mengeluarkan karet gelang hitam dari sakunya dan mengikat semua rambut panjangnya ke belakang kepalanya. Ketika rambut pihak lain diikat, rambut coklat panjangnya tampak berubah menjadi merah, dan seluruh rambutnya berwarna merah muda. Song Kai melihat ke sisi lain untuk meninggalkan bagian belakang, wajahnya malu. Bos. Orang ini adalah orang yang selalu dibawa Fenrir bersamanya. Song Kai tidak berani membandingkan dirinya dengan pihak lain. Ketika pihak lain ingin melakukan sesuatu dengan sikap yang keras, bahkan dia hanya bisa menyerah dengan 3 poin. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Sejak dia datang ke sini, dia tidak diperbolehkan bersenang-senang di sini. Jika kamu tidak percaya padanya, ikuti dia dan jangan biarkan dia mendapat masalah. Hal yang sama juga saling memandang ke belakang, tetapi wajah Fenrir dengan senyum tipis. Sejak dia datang ke sini, segala sesuatunya berada di bawah kendalinya, yang baginya juga bisa dianggap sebagai hal yang membahagiakan. Song Kai mengejar pemuda itu dengan perintah.
Di depan sebuah bangunan Jepang di taman asing, Murakami juga membawa kuil Miyamoto keluar dari pintu, dengan dua pria di belakangnya. Pada saat ini, tidak peduli siapa itu, akan ada orang yang menatapnya, dan perilaku abnormal apapun akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Jadi tindakan diam-diam Murakami yang dilakukan 3 atau 4 orang tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik saat ini. Pada saat kritis, pengalaman selalu menjadi yang terpenting. Song Kei dan pemuda itulah yang selangkah lebih maju dari mereka. Adapun Chen Hao, dia masih belum tahu apa yang terjadi sejauh ini. Dia masih menasihati Song Yaoyao untuk menjadi ahli bertahan hidup. Adapun berita semacam ini adalah kesenjangan antara kekuatan dan luka parah Chen Hao. Untungnya, dia mempunyai sekutu yang relatif kuat. Tuan muda, bisakah kita mengikuti? Lihat apa yang ingin mereka lakukan. Gabriela bertanya pada Maya dengan rasa ingin tahu, tapi Maya yang asyik dengan permainan itu jelas tidak punya waktu untuk membicarakan apa yang terjadi di luar. Jangan pedulikan dia. Baru saja menyelesaikan kalimat ini, karakter game yang dikendalikan oleh Maya langsung terkena peluru yang mendekat di wajahnya, lalu mati seketika. Apapun, dalam pandangan Gabriela, saat ini tindakan kedua belah pihak harus diwaspadai, untuk berjaga-jaga jika ada masalah pada saat ini dapat mempengaruhi rencana selanjutnya. Ketika karakter dalam game tersebut dibangkitkan, Maya kemudian mengontrol karakter tersebut dan mulai berkeliaran. Mulutnya menjawab, ya, sudah waktunya untuk mengabaikannya untuk saat ini. Bahkan jika ada tindakan lain, yang paling banyak adalah mengirim lebih banyak orang dan hal itu. Apakah ada hal lain? Meskipun Maya sedang bermain-main, dia tetap terjaga dalam tidurnya. Pikiran, setelah mendengar kata-kata Maya, Gabriela mengalihkan pandangannya ke hiasan kepala kijang yang tergantung di dinding. Dia melempar tabletnya ke sofa, meraih pegangan permainan lain dan duduk di samping Maya. Tepat ketika Maya dan Gabriela sedang bermain game, Chen Hao membujuk Song Yaoyao. Seperti yang saya katakan, kota Xinhe tidak cocok untuk perkembangan kita. Sekarang kamu bisa melihatnya. Dengarkan saran saya. Sekarang, pindahkan situsnya dengan cepat. Kita tidak bisa kembali lagi nanti. Lebih baik ditelan oleh perusahaan dengan 3 serigala. Petik 2. Jika bukan karena Song Yaoyao yang memberitahunya, Chen Hao tidak akan tahu bahwa tujuan Fenrir adalah pusat perbelanjaan di kota Xinhe, bukan industri, tapi semua catering. Pakaian dan aksesori, hiburan, perawatan medis, anak-anak, pensiun, bahkan industri keamanan telah diambil alih oleh perusahaan 3 serigala. Dalam waktu kurang dari seminggu, kompi 3 serigala telah menduduki hampir 3/4 wilayah kota Xinhe. Ini bukan yang disebut kekuatan bawah tanah, tapi pusat perbelanjaan di atas. Mereka yang berani bersaing dengan 3 kompi serigala, selain gagal atau gagal, ujung kegagalan juga harus diperoleh. Dalam 2 hari terakhir, perusahaan 3 serigala juga telah meluncurkan sarana di industri pakaian dalam, sekaligus meluncurkan mereknya sendiri, juga berkeliaran di antara masing-masing perusahaan, berharap dapat membujuk perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjadi industri 3 serigala. Perusahaan tersebut tetap merupakan perusahaan asli, termasuk para manajer, karyawan, dan rantai industri perusahaan Anda. Bedanya hanya mereknya saja yang berganti merek lain. Anda telah berubah dari bos menjadi presiden perusahaan di bawah perusahaan 3 serigala. Yang terpenting, kewajiban, keuntungan, bahkan kerugian penjualan bulanan perusahaan Anda semuanya ditanggung oleh seseorang. Bagi beberapa perusahaan yang tidak dapat menghasilkan uang dan masih ngotot, hal ini tentu merupakan suatu berkah, namun bagi beberapa perusahaan yang sedang berkembang, hal ini agak sulit. Perusahaan SH adalah yang terakhir, tetapi Chen Hao, yang mengetahui cerita di dalamnya, tidak punya pilihan selain membujuk Song Yaoyao untuk memindahkan seluruh perusahaan ke tempat lain. Provinsi Guanghu, provinsi yang jauh dari kota Xinhe, relatif damai dan dekat dengan ibu kota Yanjing, meskipun mungkin sulit untuk berkembang di tempat baru. Tapi Chen Hao mengetahui kebenaran lain, yaitu jika dia terus tinggal di kota Xinhe, dia tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk melawan 3 kompi serigala. Bahkan Chen Hao tidak bisa, apalagi perusahaan pakaian dalam yang seluruhnya wanita. Apa yang kamu tahu? Sangat tidak sabar membiarkan kami meninggalkan kota Xinhe dan kampung halaman kami. Song Yaoyao bukanlah orang yang bertele-tele. Dia tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan kampung halamannya. Jika tidak, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan Chen Hao. Aku tidak tahu apa-apa, tapi apakah kamu?
Belum melihatnya, 3 kompi serigala akan datang. Jika kamu ingin lebih rendah dari yang lain, maka aku tidak akan menasihatimu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, maukah kamu? Petik 2. Tentu saja tidak. Wajah tegas Song Yaoyao, jika membiarkannya tetap di bawah kekuasaan orang lain ketika menjadi manajer kecil, lebih baik membunuhnya. Apakah itu tidak cukup? Begitu Chen Hao bertepuk tangan, semua senyuman di wajahnya menipu. Song Yaoyao ingin menendang Chen Hao, tapi dia tidak menendang Chen Hao, tapi dia jatuh ke pelukan Chen Hao. Dikelilingi oleh lengan dan memegang Song Yaoyao di pelukannya, suara Chen Hao menjadi formal. Anda dapat berkembang di sana dengan tenang. Ada 3 juta yuan dalam kartu ini, yang seharusnya cukup bagi Anda untuk stabil di sana. Ketika semuanya sudah beres, Anda dapat kembali, tetapi sekarang, Anda harus pergi. Tak lama lagi, itu akan menjadi medan perang. Setelah jeda sebentar, suara Chen Hao tiba-tiba menjadi sangat serius. Song Yaoyao, yang hendak menginjak kaki Chen Hao, melambat. Kali ini, kamu harus mendengarkanku, atau aku akan menyesalinya. Apa yang kamu sesali? Diperkirakan Song Yaoyao tidak menyadari bahwa suaranya menjadi sangat lembut, seolah-olah dia terpengaruh oleh sikap Chen Hao. Menyesal kehilanganmu. Saat dia mengatakan ini, Song Yaoyao telah melepaskan diri dari pelukan Chen Hao dan menatapnya dengan jujur. Song Yaoyao mencoba menemukan ekspresi bercanda di wajah Chen Hao, namun pada akhirnya dia gagal. Karena Chen Hao sangat serius dari awal hingga akhir. Kehikmatan ini juga membawa rasa tegang pada Song Yaoyao. Apa yang akan terjadi? Bukankah itu 3 serigala? Selama kita tidak santai, bisakah mereka memaksa kita pergi? Song Yaoyao hanya setengah bercanda. Dia ingin menghilangkan suasana bermartabat yang jarang terjadi di kantor. Sejak perusahaan menghadapi disintegrasi terakhir kali, tidak pernah ada suasana seperti itu di kantornya sejak saat itu. Yang mengejutkan Song Yaoyao, Chen Hao benar-benar mengangguk. Ya, mereka berani memaksamu pergi. Chen Hao tidak memberitahu Song Yaoyao bahwa bukan hanya situasi di pusat perbelanjaan yang memperlihatkan 3 serigala besar. Bahkan di pasukan bawah tanah, di bawah bayang-bayang kebangkitan pasukan lain, Yumo juga melihat bayangan Fenrir. Tampaknya Fenrir datang ke sini kali ini dengan momentum yang seharusnya dimilikinya. Benarkah? Jangan banyak bicara, cepat berkemas. Lebih baik berangkat sore ini. Ayo kita semua pergi dari sini. Kali ini, kita akan mengambil semua barang perusahaan, bahkan jika kita kembali nanti untuk membawa kebutuhan sehari-hari. Singkatnya, jika kita dapat meninggalkan kota Xinhe sesegera mungkin, kita akan pergi dari sini sesegera mungkin. Chen Hao mendesak dengan cemas, tetapi setelah melihat ekspresi serius Chen Hao, Song Yaoyao tampaknya tidak berniat untuk melawan Chen Hao lagi. Sebaliknya, dia mendengarkan aransemen Chen Hao seperti gadis yang baik. Melihat segala macam hal antara Song Yaoyao dan Chen Hao, Sun Feifei, yang sedang berkemas di kompartemen kantor, meletakkan bingkai foto di atas meja ke dalam bagasi dengan pandangan redup. Hanya ada 2 orang di dalam bingkai foto, seorang pria dan seorang wanita, yang diambil oleh Sun Feifei di ponselnya. Itu adalah satu-satunya foto grup antara dia dan Chen Hao. Perjalanan wanita umumnya sangat merepotkan, bahkan jika Chen Hao berulang kali mendesak, Song Yaoyao mereka juga menghabiskan hampir 3 jam. Kali ini saya pergi ke kota Guanghu, Provinsi Guanghu. Mereka adalah satu-satunya orang berpangkat tinggi di kota Guanghu. Yang lain harus menganggur selama seminggu. Ketika pihak Song Yaoyao stabil, mereka akan memanggil mereka semua. Dan karena Chen Hao telah bertindak sebagai penjahat, dia secara alami akan menyelesaikan masalah di sini. Setelah mengantar Song Yaoyao dan yang lainnya ke bandara dan melihat mereka naik pesawat, Chen Hao merasa lega. Dia mengeluarkan ponselnya dan menulis pesan untuk dikirim ke Song Yaoyao, dan Chen Hao menelepon lagi. Di seberang telepon ada Cao Fei, putra Cao Erye di kota Beiyuan. Kamu bisa mengikuti mereka ke Provinsi Guanghu. Semakin sedikit orang yang tinggal di kota Xinhe, semakin baik. Lebih mudah untuk memulai. Apakah kamu yakin ingin aku pergi ke sana bersama mereka? Tapi bagaimana menurutku akan lebih baik jika aku tinggal di sini? Menurut Cao Fei, dimanapun dia tinggal, tidak akan Simen tinggal di sisi Chen Hao. Namun, kalimat Chen Hao berikutnya membuat Cao Fei benar-benar menyerah untuk tinggal di kota Xinhe. Pada periode waktu berikutnya, keselamatanku sendiri mungkin akan dijaga oleh Da Zuang dan Lao San. Baiklah,
Aku akan segera memesan tiket dan segera pergi dari sini. Kecepatan Cao Fei berjanji sama sekali tanpa berpikir. Setelah itu, Chen Hao juga menutup telepon, dan pesan yang dikirim ke Song Yaoyao adalah untuk memberitahu Song Yaoyao bahwa mereka akan menerima Cao Fei sebagai suge kecil. Jika Cao Fei ada di sana, akan lebih mudah bagi mereka untuk membuka perusahaan di sana, bukan? Adapun mengapa Chen Hao begitu ingin mengirim Song Yaoyao dan Cao Fei pergi dari kota Xinhe, itu adalah alasan yang sama mengapa Fenrir memulai tindakan besar seperti itu dalam waktu seminggu yang singkat. Fenrir tidak keberatan bahwa alasan mengapa pihak berwenang mengetahui keberadaannya adalah karena pelelangan dilakukan lebih awal. Untuk beberapa alasan khusus, tiba-tiba diumumkan setengah bulan yang lalu bahwa pelelangan akan dimulai dalam waktu setengah bulan. Tanggal pelelangan adalah malam sebelum Halloween, yaitu, pada malam All Hallows Eve, putaran pertama pelelangan akan dimulai. Sekarang, tinggal seminggu sebelum pelelangan dimulai. Bahkan jika masih ada seminggu lagi sebelum pelelangan, tidak seorang pun tahu di mana lokasi pelelangan, berapa banyak orang yang akan hadir, dan apa saja persyaratan masuknya. Karena semua ini akan dimulai sehari sebelum pelelangan, menurut neraka, yaitu, hanya dengan cara ini kita dapat memilih orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan dari sekian banyak orang. Bukan pelanggan yang benar-benar mereka butuhkan yang telah mempersiapkan diri sejak lama. Pelanggan yang sebenarnya adalah orang-orang tingkat tinggi yang dapat mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan membantu dengan sekali pandang. Hanya orang-orang itu yang dapat memperoleh rasa hormat yang sepantasnya dan menjadi pelanggan pelelangan. Dan organisasi neraka akan mencapainya. Pelanggannya adalah Tuhan. Melihat pesawat lepas landas, Chen Hao merasa lega. Dia mengambil sebatang rokok dari sakunya dan mengisapnya dengan indah. Chen Hao hanya melemparkan pandangannya ke kejauhan. Melihat orang-orang yang masuk dan keluar dari bandara, Chen Hao dipenuhi dengan emosi. Kapan dia bisa meninggalkan kekhawatiran dan keterikatannya seperti orang-orang ini, dan berjalan-jalan? Ketika Chen Hao masih merasa, dia tiba-tiba menemukan seorang kenalan lama di matanya. Oh, apakah ini hadiah Halloween yang lebih awal? Yang dilihatnya adalah Soro Murakami yang melangkah dengan setelan jas. Di sampingnya, dia mengikuti Miyamoto Temple Ridge. Kali ini, Miyamoto Temple Ridge tidak membawa dua pisau panjang itu, tetapi di tangannya, dia membawa kotak biola. Tak perlu dikatakan, dua pisau panjang itu pasti ada di dalam kotak biola. Tetapi Chen Hao tidak melihat maksudnya di sini, karena dia melihat bahwa di tangan Murakami, dia mendorong kotak troli perak. Yah, itu seharusnya kotak troli, tetapi Murakami mendorong di depan. Melihat penampilan Murakami yang gugup, Chen Hao menjadi penasaran tentang apa yang ada di dalam kotak itu. Seharusnya sangat penting bagi mereka untuk memiliki sesuatu yang dapat membuat ahli seperti Murakami begitu gugup untuk mengawal, bukan? Sekarang Song Yaoyao telah dikirim pergi, keberanian Chen Hao secara alami telah meningkat pesat, dan Jingmu Murakami telah membuat masalah bagi Chen Hao sejak awal. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa pihak lain begitu serius dalam mengirimkan barang, reaksi pertama Chen Hao adalah merampoknya dari barang itu. Tetapi ini hanya memikirkannya, karena Chen Hao sekarang sendirian, dan tidak ada rencana terperinci sebelum dan sesudahnya. Chen Hao telah lama melewati usia penyakit sekunder kedua, tetapi dia tidak memiliki gagasan bahwa semuanya dapat dilakukan dengan baik dengan rongga darah. Saat pihak lain berjalan semakin cepat, dia melihat bahwa dia akan berjalan ke tempat parkir. Chen Hao memikirkannya sebentar, dia juga membungkuk ke dalam mobil dan memasuki tempat parkir dari arah lain terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, Song Yaoyao tidak meninggalkan apapun untuk Chen Hao. Setidaknya dia meninggalkan Chen Hao sebuah Mercedes-Benz dengan konfigurasi yang baik. Selain dekorasi interior yang sedikit feminin, hal-hal lain juga sangat cocok untuk Chen Hao. Setelah Chen Hao tiba di tempat parkir, dalam waktu kurang dari 3 menit, Murakami Jiro dan Miyamoto Siling sudah memasuki tempat parkir dengan membawa kotak-kotak mereka. Setelah melihat mereka berdua, Chen Hao sedikit menekan tubuhnya agar mereka tidak melihat dirinya sendiri. Setelah mereka lewat, Chen Hao mengangkat tubuhnya. Namun, pada saat mengangkat tubuhnya, situasi pecah. Entah dari mana moncong senjata itu berasal. Senjata itu ditembakkan secara langsung. Peluru menderu dan mengenai mobil-mobil di kejauhan, yang membuat alarm mobil berbunyi tidak teratur. Dan ini belum berakhir. Pada saat yang sama ketika suara tembakan terdengar,
dua bom asap juga berbalik dan jatuh ke tempat Murakami dan yang lainnya berada. Asap tebal mengepul, dan suara marah Murakami juga keluar dari asap. Bersembunyi di kejauhan, Chen Hao tidak bisa menahan tawa. Dewa macam apa ini? Sebelum dia mewujudkan idenya, dia mewujudkannya untuk dirinya sendiri. Orang baik, itulah orang baik. Di ujung lain tempat parkir, sekelompok 3 orang, salah satunya melemparkan bom asap, mengacungkan jempol kepada pemuda berambut coklat, lalu bersembunyi di dalam mobil. Ngomong-ngomong, dia juga mendorong Song Kai ke dalam mobil. Pemuda berambut coklat itu mengangguk, mengambil tombak bermata 3 dari mobil, melangkah beberapa langkah ke dalam asap, lalu menghilang. Orang-orang itu bukannya tidak siap. Seiring dengan mengepulnya asap, begitu pula suara tembakan. Sepertinya kebakaran terjadi di sebuah kota kecil di bagian barat Amerika Serikat, tetapi ini di Huaxia, di kota Xinhe. Dalam adegan seperti itu, Chen Hao juga terkejut setengah mati. Chen Hao segera membuat analisis kualitatif tentang insiden itu. Beberapa pasukan asing telah menyukai barang-barang yang mereka bawa, jadi mereka ingin berkumpul dan merampoknya. Dalam kasus ini, Chen Hao diam-diam membuka pintu, dan asapnya hampir menyebar ke sisinya, jadi penampilan Chen Hao seperti aksinya, diam dan tidak menarik perhatian siapapun. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Zilang? Punggungan kuil Miyamoto tidak berpartisipasi dalam serangan Murakami sebelumnya di Villa Maya, jadi untuk hal-hal ini, ia juga sedikit panik. Setelah melihat asap, pikiran pertama Murakami adalah bahwa itu adalah serangan balik dari Rusia. Namun, pikiran ini ada di benak Murakami selama kurang dari 3 menit, dan digantikan oleh bayangan gelap. Gerakan bayangan itu cepat dan diam, seperti roh orang mati di malam yang gelap. Namun, sebelum pihak lain datang, punggungan kuil Miyamoto telah menghalangi di depan Murakami. Satu adalah Murakami, yang lain adalah lembah sungai. 2 pedang samurai Jepang bersilangan di depan Murakami, menghalangi tombak bermata 3 yang memotong asap. Siapa kamu? Pemuda yang sudah menyerang di depannya itu tampaknya tidak berniat untuk berkomunikasi dengan Miyamoto Temple Ridge. Tombak bermata 3 di tangannya berubah arah dan menusuk langsung ke Murakami, yang berdiri di belakang Miyamoto Temple Ridge. Dibandingkan dengan menebas, kekuatan sebenarnya dari tombak bermata 3 adalah tusukan tiba-tiba, karena luka yang disebabkan oleh itu adalah yang paling sulit disembuhkan, dengan kata lain, itu akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Pemuda itu telah membunuh lebih dari 1 orang dengan gerakan ini, tetapi sekarang, dia telah menghadapi perlawanan. Karena yang berdiri di depannya bukanlah burung liar, tetapi Miyamoto Temple Ridge dari keluarga Miyamoto, penerus keluarga yang sangat diharapkan oleh keluarga Miyamoto. Melihat bahwa pihak lain tidak menjawab pertanyaannya sendiri, sebaliknya, dia melakukan gerakan yang lebih ganas. Miyamoto Temple Ridge juga marah. 2 pisau panjang menggambar busur yang indah, mengembun menjadi lingkaran di udara, dan kemudian langsung melingkari pemuda di depannya ke dalam jangkauan serangannya. Karena kau tidak mau memberitahuku namamu, aku harus memanggilmu dan mengambil inisiatif untuk menyebutkan namamu. Mati. Tampaknya pemuda berambut coklat itu tidak benar-benar terdiam. Ketika punggung kuil Miyamoto dengan angkuh meneriakkan pengumumannya sendiri, pemuda berambut coklat itu akhirnya berbicara. Pengucapan bahasa Inggris murni dengan aksen London, dan kemudian tombak bermata 3 dengan cahaya dingin dari lingkaran punggung kuil Miyamoto meledak, seolah-olah saat berikutnya akan berada di dada punggung kuil Miyamoto untuk membuat lubang besar. Dengan dengungan dingin, lengan punggung kuil Miyamoto bersilangan, dan 2 pisau di tangannya bergerak dalam asap. Udara di sekitarnya tampak tidak teratur, dan punggung kuil hanya 2 pisau di rangka udara berbentuk salib, aliran pisau ganda, tornado. 2 pisau mengeluarkan percikan di udara, seperti 2 naga perak yang terjerat dan bergesekan di udara. Kekuatan yang disebut tornado tidak hanya tampak begitu bagus di permukaan, tetapi juga aliran udara yang kuat yang didorong olehnya. Kecuali penciptanya, Miyamoto Musashi, tidak ada seorang pun dengan kekuatan kecil yang dapat berhasil melakukan gerakan seperti itu, tetapi kali ini, adalah pemuda yang disebut sebagai Miyamoto Temple Ridge. Seorang penerus keluarga Miyamoto yang kekuatannya tidak kalah dari Miyamoto Musashi yang asli. Arus udara yang digulung oleh kedua pisau itu seperti angin dingin di musim dingin, bertiup di wajah pemuda berambut coklat itu. Bahkan jika kedua pisau itu tidak menyentuhnya, arus udara itu meninggalkan noda darah di wajahnya. Ngomong-ngomong, mereka mendorongnya keluar beberapa meter jauhnya. Sambil menyipitkan mata,
Menatap pemuda berdarah dengan rambut coklat, punggung kuil Miyamoto sekali lagi memasang postur lain. Kali ini, ujung pisau di tangan kanannya menghadap ke tanah dan menyentuh tanah dengan lembut. Pisau lainnya berada di pinggangnya dan dia berjongkok sedikit. Meskipun asap di sekitarnya telah tersebar oleh tornado tadi, itu masih sangat kaya. Murakami tidak membawanya ke sini untuk bertarung dengan orang lain. Kuncinya adalah melindungi benda itu. Jika benda itu hilang, tidak ada gunanya bahkan jika Anda menang. Jadi sekarang yang paling ingin dilakukan Miyamoto adalah membuat lawan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, dan kemudian dengan cepat menemukan benda itu dan mengirimkannya ke Murakami. Pemuda berambut coklat yang terluka oleh gerakannya jelas tidak bermaksud melepaskan punggung kuil Miyamoto. Dia menyeka darah dari wajahnya dan pemuda berambut coklat itu tertawa. Hebat, kamu akan mati. Pelafalan sederhana, tetapi ingin mengungkapkan arti kata-kata itu adalah mengatakan dengan lebih jelas, meskipun kamu sangat kuat, tetapi kamu masih ingin mati. Ya, sangat kuat. Petik 2. Awalnya tidak ingin terus bertarung dengan pihak lain, kuil Miyamoto juga terkena serangan, hatinya hanya dipenuhi darah yang marah. Ketika bertarung dengan Chen Hao lagi, kuil Miyamoto terkena serangan keras. Ketika dia terluka secara fisik, dia juga terpukul keras secara psikologis. Dia berhasil memulihkan cederanya. Tepat ketika dia bersiap untuk pertarungan besar, Murakami mengatur tugas. Dan kemudian ada yang terjadi selanjutnya. Terus terang, sekarang Miyamoto berada di saat yang paling sensitif. Sebagai penerus sebuah keluarga, dia bertemu dengan kejeniusan keluarga Miyamoto sebelum Chen Hao, tetapi dia dihancurkan oleh tangan Chen Hao dan hampir dipukuli. Kemarahan Miyamoto benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Tetapi sekarang pemuda berambut coklat ini mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sangat meremehkan, bagaimana kuil Miyamoto bisa menahannya. Postur yang ingin dia singkirkan itu kembali stabil. Sekarang momentum kuil Miyamoto hampir mencapai puncaknya, sementara pemuda berambut coklat itu acuh tak acuh. Dengan berita ringan, dia memegang tombak bermata 3 lebih erat. Tangan lainnya, di belakang pinggang. Mereka hampir menggerakkan tangan mereka pada saat yang bersamaan, sementara pemuda berambut coklat itu hendak menyerbu dengan tombak bermata 3, dan tangan lainnya telah dikeluarkan dari belakang pinggangnya, dengan belati di tangannya. Melihat pihak lain menyerbu dengan bodoh, punggungan kuil Miyamoto juga tertawa. Satu tangan terbuka, tangan kiri Juhe, tangan lainnya juga Juhe. Jurus ini Juhe punggungan kuil Miyamoto tidak pernah memberitahu orang lain, bahkan Murakami Jiro dan Murakami Jingmu tidak tahu jurus ini. Karena, istana punggungan kuil ini tidak berani mengatakan untuk memahami jurus ini secara menyeluruh, yang disebut hidup bersama. Artinya mencabut pedang dari sarungnya dengan kecepatan super tinggi dalam sekejap, sehingga mencapai efek menundukkan musuh secara instan. Menurut prinsip normal, tidak ada jurus seperti Juhe. Dan punggungan kuil Miyamoto berada di tangan kiri Juhe pada saat yang sama, tangan kanan dari arah lain untuk menampilkan Juhe. Kiri dan kanan, dan atas dan bawah. Itulah postur punggungan kuil Miyamoto sekarang. Tapi ini hanya ada dalam imajinasi Miyamoto. Saat ini, dia hanya ingin mencobanya. Tapi ketika pemuda berambut coklat mengatakan itu, Miyamoto memutuskan untuk melakukan tindakan tidak dewasa ini pada pria yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Dengan pemikiran seperti itu, punggungan kuil Miyamoto menarik napas dalam-dalam dan langsung menghunus 2 pisau. Di mata orang lain, dia tidak bisa melihat apapun setelah matanya bersinar. Di mata punggungan kuil Miyamoto, kedua pedang ini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Pada saat pedangnya dipadamkan, seluruh kekuatannya habis, dan sisanya bergantung pada kedua pedang itu. Dengan kata lain, ini seperti 2 pisau yang menghunusnya. Pemuda berambut coklat di seberangnya, setelah melihat kedua pisau itu, tiba-tiba membuka matanya seolah tidak bisa bangun. Tanpa sadar, dia langsung memblokir tombak bermata 3 di depannya. Di saat yang sama, belati di sisi lain juga melambai. Belati tersebut mengeluarkan cahaya dingin di udara, lalu langsung ditembakkan ke punggung kuil Miyamoto. Dan kedua pedang di punggung kuil Miyamoto sangat ganas. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, mereka langsung menebas pemuda berambut coklat itu. Tepatnya, mereka seharusnya memotong tombak bermata 3 di dada pemuda berambut coklat itu. Meskipun pemuda berambut coklat itu secara sadar telah berhenti, dia sepertinya meremehkan kekuatan kedua pedang itu dan melebih-lebihkan kekerasan dari tombak bermata 3. Tombak bermata 3 itu pecah menjadi 3 bagian dalam sekejap,
dan Jue menebas tubuh pemuda berambut coklat itu, langsung dengan 2 noda darah di dadanya. Ketika kedua belah pihak jatuh ke tanah, Chen Hao juga berhasil memukul tongkat dan mengirim Murakami untuk beristirahat dengan baik. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia melihat 2 noda darah di dadanya, dan seluruh orang itu jatuh ke belakang pemuda berambut coklat itu. Pada saat bertemu satu sama lain, Chen Hao membeku di tempat yang sama. Sungguh luar biasa, tapi itu muncul di depan matanya. Di dunia Chen Hao, dia adalah pria yang sangat percaya pada kenyataan. Seperti fantasi semacam itu, seperti hal yang membius dirinya sendiri, tidak pernah ada dalam pikiran Chen Hao. Hal semacam ini tidak pernah ada, tetapi sekarang sebenarnya ada di depan Chen Hao. Mendongkrak, setelah menelan ludahnya dan melihat pemuda yang terjatuh, Chen Hao tertegun. Meskipun Kojiro dari desa di belakangnya sudah meremas kepalanya dan berdiri, Chen Hao tidak menyadarinya. Jack tampak seperti gelembung. Ia hanya muncul sesaat. Kemudian seluruh orang itu tertutup asap dan menghilang di depan Moses Chan. Murakami menggigit giginya dan mengusap kepalanya, wajahnya penuh kesakitan. Awalnya, ketika dia bertarung dengan pihak lain di punggungan kuil Miyamoto, dia seharusnya datang untuk membantu pertama kali, tapi dia punya masalah besar sebelum dia bisa membantu. Kepalanya sangat garang, badannya bergetar 2 kali, langsung jatuh ke tanah, otak penuh dengan Venus yang tak terhitung jumlahnya, dan kegelapan. Melihat sosok yang berjongkok di depannya, kepala Murakami kembali sakit. Dia mengeluarkan pistol dari punggungnya dan menempelkannya ke punggung lawannya. Murakami mengertakkan gigi dan bertanya, "Berbalik, aku ingin melihat pria tanpa mata mana yang berani menggangguku." Mendengar suara Murakami dari belakang, Chen Hao pun terkejut. Dia tidak peduli dengan urusan Jack dan berubah pikiran. Chen Hao menjawab langsung dalam bahasa Jepang Hokkaido, "Saya kira ini saatnya mengecewakan Anda." "Tuan, apa?" Ketika dia mendengar bahwa orang yang berjongkok di depannya sebenarnya adalah orang Jepang, reaksi pertama Murakami adalah ada mata-mata di antara orang-orang ini. Reaksi ini hanya pemikiran sesaat, karena ketika dia kehilangan akal sehatnya, Chen Hao telah membalikkan tubuhnya, kakinya menyatu, langsung menyandung Murakami Jiro, lalu mengepalkan tangannya, memukul wajah lawan dengan tinju yang keras, dan kemudian merasa bahwa satu tinju tidak menghilangkan kebenciannya, dan kemudian menambahkan pukulan, yaitu memukul sisi lain hingga pingsan lagi. Kemudian Chen Hao dengan cepat berlari ke tempat pemuda berambut coklat itu jatuh, tapi di sana hanya genangan darah. Wajah bingung, inilah gambaran Chen Hao yang sebenarnya sekarang. Bingung, sangat bingung, karena Chen Hao tidak pernah percaya bahwa dia akan salah, bahkan jika dia melihatnya tadi, dia juga sangat yakin bahwa memang seperti itu, tetapi kenyataan mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia tampaknya terlalu banyak berpikir. Tidak ada apapun di tanah kecuali genangan darah. Namun, pada saat ini, pergelangan kaki Chen Hao ditangkap oleh seseorang. Dia menoleh untuk melihat bahwa dia adalah kenalan lainnya. Miyamoto tidak menyangka bahwa pihak lain dapat melemparkan belati dengan begitu tegas ketika dia diserang oleh 2 juhenya. Awalnya, karena Juhe menguras semua kekuatannya, Miyamoto tidak memiliki motivasi untuk melarikan diri. Seluruh orang itu seperti sasaran dan ditembak di sana. Kemudian, seperti sekarang, menghadap ke tanah, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah memegang tumit orang di depannya, bahkan jika dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Chen Hao secara alami tidak peduli padanya. Kedipan mata Jack membuatnya merasa tidak enak. Dia sangat yakin bahwa pemuda tadi adalah Jack. Bahkan setelah beberapa tahun, Jack tidak berubah. Wajahnya tetap sama, dan posturnya sama seperti saat aku mati di bawah pisaunya, aku jatuh ke lumpur. Di tanah, kuil Miyamoto bergetar dan memegangi celana panjang Chen Hao, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Namun sekarang Chen Hao tidak berminat untuk berbicara dengannya begitu banyak dan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Saat asap berangsur-angsur menghilang, melihat kedua orang mati di sekitar Murakami, pada Murakami yang koma dan punggung kuil Miyamoto yang berjuang, Chen Hao juga jahat. Dia mengangkat kakinya dan mengarahkan jari kakinya ke leher punggung kuil Miyamoto. Lalu terdengar bunyi klik. Setelah menarik kotak troli perak dan meletakkannya di mobil, Chen Hao menyalakan mobil dan meninggalkan tempat parkir. Tentu saja, sebelum pergi, Chen Hao tidak lupa pergi ke ruang pemantauan tempat parkir. Jika tidak ada tempat untuk pergi, maka semua pekerjaan ini akan sia-sia. Karena kita ingin memulai perang,
kita harus melakukannya dengan saksama. Jika kita tidak melakukannya dengan cukup saksama, Chen Hao, yang paling lemah dan paling berani, akan menderita pada akhirnya. Tetapi sekarang setelah semuanya berkembang ke tingkat yang sukses, siapa yang akan dirugikan? Siapa tahu, Fenrir di sebuah villa kecil di distrik pemerintahan, dapat membeli satu keluarga seperti itu di distrik pemerintahan yang penuh sesak, telah mampu menunjukkan sumber daya keuangan Fenrir. Namun, tidak peduli seberapa besar sumber daya keuangan Fenrir, bahkan jika itu dapat menggerakkan seluruh kota Sinhe, Fenrir masih merasa tidak puas, atau kecewa. Apakah kamu tidak membawanya? Tidak, maaf, bos. Meskipun orang-orang di Jepang sedikit, ada 2 orang ahli. Salah satu dari mereka baru saja bertemu dengan yang lain, dan keduanya kalah. Untuk membawanya kembali, yang lain dan saya tidak ingin masuk dan membawa barang-barang kembali. Titik awal Anda sangat bagus, tetapi Anda tampaknya telah melupakan sebuah pertanyaan. Sebelum Anda pergi, apa yang saya katakan kepada Anda adalah untuk membawa barang-barang kembali. Sekarang, apa masalahnya sekarang? Anda memberitahu saya, apa yang terjadi sekarang. Orang-orang saya terluka, tetapi mereka belum membawa apapun kembali. Apakah Anda ingin mati? Dengan marah, Fenrir langsung mengeluarkan pistol. Moncong pistol yang dingin itu mengenai kepala Song Kai. Tubuh Song Kai langsung kaku, dan seluruh orang itu tidak baik. Bos, dengarkan aku. Kali ini, pihak lain benar-benar memiliki ahli. Jika kita tidak memiliki orang itu, jika kita memiliki orang itu, kita pasti dapat mengembalikan semuanya. Song Kai dengan cemas menjelaskan bahwa dia mencoba untuk menghilangkan kemarahan Fenrir, tetapi dia tampaknya sangat menghargai kemampuannya dan meremehkan kultivasi pribadi Fenrir. Setelah menunggu lama, tidak ada suara, dan pistol di dahinya juga diambil. Song Kai benar-benar lega, tetapi Fenrir melemparkan pistol itu ke sofa seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi. Katakan padaku, siapa di bumi yang dapat bersaing dengannya? Bisakah kamu menyakitinya seperti ini dengan cara yang sama? Kamu tahu, dia kembali dari pelukan kematian. Setelah menyeka keringat di dahinya, Song Kai berkata, pihak lain seharusnya adalah jenderal nomor 1 lainnya di bawah Murakami, yang bernama Miyamoto Siling. Dia seperti anggota keluarga Miyamoto. Ketika saya pergi, saya melihat belati dimasukkan ke dada orang itu, yang seharusnya ditembak olehnya. Entah itu Fenrir atau Song Kai, yang mereka bicarakan adalah pemuda berambut coklat yang terbaring di kamar sebelah. Di depan dadanya, 3 paku bermata hampir diukir ke dalam daging. Dapat dilihat seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh Juhe di kuil Miyamoto tadi kepada pemuda berambut coklat itu. Pada saat yang sama, Maya, tempat berkumpulnya mafia Rusia di taman asing, tenggelam dalam pikiran setelah mendapatkan apa yang terjadi di tempat parkir di sekitar bandara. Pada saat kejadian, tidak hanya ada beberapa orang di garasi, seperti Tuan Murakami. Menurut informasi dari para saksi, tampaknya insiden itu sangat serius. Pada awalnya, ada serangan mendadak, diikuti oleh bom asap dan pembunuhan. Adegan ini sepertinya familiar. Maya menyentuh dagunya dan berpikir, sementara Gabriela, yang sedang duduk di sofa sambil bermain game, mendengar Maya berbicara sendiri dan kemudian berkata, bukankah ini gelombang pembunuhan dari orang Jepang yang kau temui sebelum aku datang ke sini? Apa yang familiar? Familiar adalah familiar, Anda juga menggunakan idiom. Apakah itu untuk menunjukkan bahwa Anda telah belajar banyak di Tiongkok? Tapi waktu itu Jepang membunuh saya, dan kali ini Jepang yang dibunuh. Pada titik ini, baik Maya maupun Gabriela menghentikan pekerjaan mereka dan saling memandang dengan takjub. Konspirasi, mereka berkata dengan satu suara, lalu segera meletakkan barang-barang itu di tangan mereka dan menyatukannya. Gabriela mengambil tablet itu, menulis dan menggambar di atasnya, dan berkata, menurut pemikiran orang normal, kami dibunuh oleh Jepang, jadi ketika Jepang dibunuh, tersangka pertama adalah kami, sedangkan Jepang dibunuh tunggu, itu masih merupakan metode yang digunakan oleh Jepang ketika mereka membunuh kami, yang memudahkan orang untuk mengincar kami. Petik 2. Tapi ini bukan masalahnya sekarang barang. Sekarang setelah dibunuh, barangnya hilang. Gabriela mengoreksi. Wajah Maya tiba-tiba sadar. Lalu ia menamparkan paha Gabriela. Ini sudah berakhir. Bolehkah aku menepuk kakimu lain kali? Alis dan mata Gabriela yang sakit terkatup rapat. Maya tidak memperhatikan detail ini dan menceritakan semua berita yang didapatnya kepada Gabriela. Kalau hanya barang,
tidak terlalu merepotkan. Masalahnya masih ada orang yang mati. Siapa? Murakami Jiro. Murakami Jiro memimpin dalam masalah ini. Gavrila tahu bahwa, sebagai seorang pemimpin, dia juga orang dengan kemungkinan kematian tertinggi. Itu sebabnya Gavrila bertanya, tapi Maya menggelengkan kepalanya. Jika hanya saja Murakami, orang yang meninggal bernama Miyamoto Shiring. Dia adalah penerus keluarga Miyamoto di Jepang. Dia tidak sama denganku. Dia adalah anak tunggal dan jenius. Secara keseluruhan, dia membuat sarang lebah. Sialan, sebagai wadah pemikir Maya, Gabriela tentu saja segera ingin memahami apa konspirasi terbesarnya. Entah itu barang yang hilang atau orang mati, semua sasarannya kini tertuju pada mereka. Masalahnya mereka tidak berbuat apa-apa, jadi mereka membawa periuk dan senjata untuk orang-orang. Apakah kamu yakin? Bukan orang Rusia. Haruki Murakami memiliki wajah muram yang hampir hitam. Namun kini Haruki Murakami masih sangat tenang. Pertama kali menghadapi situasi seperti itu, bahkan Murakami Jiro pun tidak berani bernapas. Ya, saat orang lain berbicara, dia menggunakan bahasa Jepang. Murakami menundukkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah dipukuli 2 kali oleh pihak lain. Dia juga membuat pihak lain sukses. Dia kehilangan barangnya untuk pertama kalinya dan membunuh punggung kuil Miyamoto untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada hal lain yang terjadi? Murakami dengan tenang bertanya, sekarang dia terpaksa menahan amarah di dalam hatinya, namun tekanan itu akan muncul suatu hari nanti, jadi yang perlu dia lakukan sekarang adalah segera menemukan pria yang bisa menahan amarahnya, lalu melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Coba mereka lihat, dia benar-benar marah. Saya masih memeriksa, akan segera ada hasilnya. Murakami mengerutkan kening dan berpikir. Arlojinya sedikit bergetar, yang menunjukkan bahwa dia berada di ambang kemarahan. Selama ada sedikit kabar buruk sekarang, Murakami mungkin akan langsung meledak. Jingmu, hatimu sedang tidak beres sekarang. Suara seorang lelaki tua terdengar dari pintu. Pintu geser dibuka. Seorang lelaki tua berkimono masuk ke kamar dengan senyum ramah di wajahnya dan rambut beruban. Dia tampak seperti orang tua di panti jompo. Ketika hati seseorang sedang kesal, banyak hal yang akan membuatnya semakin kesal. Jadi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menenangkan diri dan membuat penilaian yang rasional. Dan sejak lelaki tua itu muncul, wajah Haruki Murakami penuh ketakutan dan tak terbayangkan. Nampaknya melihat kemunculan pria ini seperti melihat kebangkitan dinosaurus Jurassic. Kakek Kia, yang muncul di hadapan Murakami Jingmu adalah kakeknya. Tepatnya, itu adalah saudara laki-laki kakeknya. Namun karena kakeknya meninggal lebih awal, ia selalu memperlakukan saudara laki-laki kakeknya sebagai kakeknya. Orang tua terkuat di keluarga Murakami, Murakami Oka. Terkejut, haha, awalnya saya bepergian di Tiongkok. Belakangan saya mendengar bahwa Anda akan datang ke kota Shinhei, jadi saya datang ke sini untuk menunggu Anda. Sejak awal, saya tahu Anda akan datang. Lalu saya melihat Anda berkembang di Shinhei kota dan bertarung dengan orang-orang itu. Sungguh sulit bagimu. Murakami menggigil ke samping dan meletakkan telapak tangannya yang kering di tangan Murakami. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuknya. Awalnya kukira aku hanya menonton saja. Lagi pula ini dunia anak mudamu, tapi sepertinya penampilanmu masih kurang memuaskan. Maaf mengecewakanmu, kakek. Kimu Murakami berlutut dan amarahnya lenyap saat dia muncul. Sekarang hatinya penuh dengan penghinaan dari plot tidak tahu di mana yang suci. Kimu, ketika saya berada di medan perang lingkaran kemakmuran bersama Asia Timur Raya, saya berpikir bahwa kekaisaran Jepang kita yang besar dapat menguasai dunia saat menerima penyerahan seluruh anggota. Dunia penuh amarah dan menganggap hal itu tidak mungkin, namun faktanya yang perlu kita lakukan bukanlah menyesali apa yang terjadi sebelumnya, melainkan bersiap menghadapi hal selanjutnya maju. Murakami tampak kuyu, seperti orang tua yang sekarat, tetapi sorot matanya memberitahu siapapun yang melihatnya bahwa dia masih dalam roh. Saat Tuan Murakami sedang menerima instruksi kakeknya, si Fang Yundong. Kali ini, selain mafia Rusia yang paling aktif, keluarga Chules Inggris, dan keluarga Murakami Jepang, semua orang dari Italia, Prancis, dan Amerika Serikat juga menunjukkan kegelisahan. Selain orang asing tersebut, misalnya, pasukan lokal Tiongkok sudah siap bergerak, atau sudah mulai bertindak. Sejujurnya, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda lakukan. Pada awalnya,
Pria itu mengatakan kepada saya bahwa saya harus memberi Anda kekuatan dan bekerja sama dengan Anda. Tapi sekarang tampaknya tidak masalah apakah Anda ada di sini, atau tidak. Setelah beberapa lama berhubungan, Xiong akhirnya berani berbicara dengan anak-anak muda yang datang ke kantornya tepat waktu setiap pagi dan pulang tepat waktu sepulang kerja setiap sore. Jelas sekali, pemuda itu terlihat seperti baru berusia 20-an, namun entah kenapa, Xiong Rulin selalu takut untuk berbicara dengan pasangannya. Kali ini, dia berani bertanya, tapi kalau dilihat dari performa rekannya, apakah dia terlihat tidak peduli? Sudut mulutnya menarik, Xiong Rulin sekali lagi tidak berdamai untuk berteriak, "Tuan Timur." Kali ini, pihak lain akhirnya mendengar suara Xiong Rulin, mengangkat kepalanya dan menatap Xiong Rulin dengan curiga, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Tidak, tidak. Bahkan jika Anda memberi Xiong Rulin 10 keberanian, Xiong Rulin tidak berani membiarkan pihak lain melakukan sesuatu untuknya. Itulah orang yang dapat menggunakan Direktur Departemen Keamanan Publik Provinsi sebagai pengemudi. Kecuali jika dia tidak ingin hidup, dia masih harus menganggap pemuda itu sebagai seorang budak. Baiklah, aku hanya ingin bertanya, karena kamu sudah di sini, apakah tidak ada yang ingin kamu lakukan? Aku yakin kamu datang ke sini bukan hanya untuk bekerja, bukan? Sekarang setelah dia terhubung dengan pihak lain, Xiong Rulin memiliki keberanian untuk terus membicarakannya. Bagaimanapun, tidak ada kerugian baginya apakah dia berhasil atau tidak. Jika dia bisa berhasil, itu karena dia terhubung dengan pihak lain, yang benar-benar menjanjikan untuk perkembangannya di masa depan. Itu saja, titik. Meletakkan buku itu, pemuda itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya, apa yang kamu lakukan sekarang adalah apa yang ingin aku lakukan, karena ini belum waktunya, jadi ada baiknya mengikuti perkembangan saat ini. Ketika saatnya tiba, aku secara alami akan melakukan apa yang ingin aku lakukan." Mendengar jawaban seperti itu, Xiong Rulin juga sedikit bingung. Apakah anak ini berpura-pura bodoh atau dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah bahwa dia cenderung bergabung dengan musuh ketika dia berada di Republik Tiongkok. Perusahaan Tiga Serigala begitu merajalela di kota Xinhe, apa penyebabnya? Bukan kesepakatan antara Fenrir dan Xiong Rulin. Semakin baik perusahaan Tiga Serigala berkembang, semakin banyak pajak yang harus dibayarkan, dan semakin baik pula posisi wali kota. Tentu saja, Xiong Rulin tidak makan lebih sedikit secara pribadi. Dia sekarang menanyakan pertanyaan ini terutama karena dia khawatir tentang dampak dari paparannya. Namun, menurut berita dari mulut anak muda itu, apa yang telah dia lakukan tampaknya tidak ada apa-apanya. "Tidak, Tuan Dongfang, maksudku, apakah benar-benar pantas bagiku untuk melakukan ini? Jika tidak pantas, tolong beritahu aku, dan aku akan segera mengubahnya. Kalau tidak, ketika keadaan menjadi besar, aku harus memberimu masalah, bukan?" Harus dikatakan bahwa Xiong Rulin dapat mencapai posisi hari ini dan tinggal di sini untuk waktu yang lama, tetapi itu benar-benar tidak meledak. Di antara tiga kalimat ini, dia menggantung dirinya pada pemuda di depannya. Bahkan jika seseorang datang untuk memeriksa, dia bisa mengatakan dua kalimat. "Jangan panggil aku Tuan Dongfang di masa depan." Kedengarannya aneh. "Kamu bisa memanggilku Xiaohe atau nama lengkapku Dongfang Kren di masa depan." Dongfang He menundukkan kepalanya dan mengatakan ini. Kemudian dia terus membalik buku. Di permukaan, Xiong Rulin tampak tercengang, tetapi secara pribadi, dia hampir siap untuk tertawa. "Benar sekali. Jelaslah bahwa saya mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan dengan diri saya sendiri. Namun, dia senang. Masih terlalu dini. Jika kamu khawatir tentang hal-hal yang akan terungkap, berhentilah sekarang, atau aku tidak akan menjagamu saat itu." Ini tidak kurang dari menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala Xiong Rulin, yang secara langsung memadamkan semua api harapan Xiong Rulin. "Tidak, ini, bangau kecil, masalah ini." Xiong Rulin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, karena dari awal hingga akhir, itu semua adalah pemikirannya sendiri. Secara sepihak, bukan pembukaan resmi Bangau Dongfang. Tepat ketika Xiong Rulin tidak tahu harus berbuat apa, Dongfang He menutup buku dan matanya tertuju pada Xiong Rulin. "Begitulah adanya. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Tidak mungkin untuk membicarakannya bersama. Jika kamu mendengarkan saranku, kamu harus segera berpisah dengan pria bernama Fenrir. Jika tidak, kamu tidak dapat memisahkan hal berikutnya.
Tahukah kamu, apa yang dia katakan adalah untuk membantu Xiong Rulin? Jadi ketika dia mendengar ini, Xiong Rulin hampir berkeringat, tetapi dia sangat senang pada akhirnya. Setidaknya Bango Timur menunjukkan jalan yang jelas untuknya. Apa yang harus kulakukan? Tarik garis dengan Fenrir Chules itu sekarang, dan jangan pernah menghubunginya lagi. Identitas Xiong Rulin dan Bango Timur hampir berubah. Seperti Xiong Rulin adalah seorang pemuda, sedangkan Bango Timur adalah seorang pria tua yang cerdas. Tidak, yang harus kamu lakukan sekarang adalah membuatnya sedikit tersandung. Jangan bilang kamu belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, di permukaan atau di kegelapan. Ketika Bango Timur mengatakan ini, Xiong Rulin tertawa dan tidak berani memulai pembicaraan, tetapi Bango Timur tampaknya tidak menutup mulutnya. Menurut situasi saat ini, tidak akan lama lagi sebelum Fenrir akan mengendalikan seluruh ekonomi kota Sinhe, dan kamu babi bodoh, sebenarnya setuju. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus menggunakan otakmu? Jika Bango Timur tadi adalah seorang anak laki-laki yang pemalu, sekarang Bango Timur adalah seorang pemuda yang pandai bicara dan berpikir cepat. Saya tidak tahu pihak lain memiliki ide seperti itu pada awalnya. Saya pikir pihak lain benar-benar ingin berkembang di kota Sinhe dan kemudian berbisnis. Bukankah pihak lain ingin berbisnis di kota Sinhe? Tepatnya, itu seharusnya lebih dari sekadar bisnis. Dongfang He menggoyangkan jarinya. Mereka datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang berkelas dunia di kota Sinhe selain kecelakaan. Tetapi Anda tidak dapat mengaturnya. Sekarang Anda harus melakukannya, dan satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah mencoba saling menjegal dalam bisnis. Tidak peduli apakah itu jelas atau tidak, setidaknya itu harus berhasil. Anda tidak dapat menahannya. Apakah Anda tahu apa yang saya maksud dengan bekerja? Oriental Crane memiringkan kepalanya dan menatap Xiong Rulin. Saat Oriental Crane mulai mempercepat suaranya, Xiong Rulin tidak bisa mengikuti ritmenya. Ketika Oriental Crane bertanya, Xiong Rulin bereaksi sejenak dan kemudian berkata, "Saya tahu apa yang harus dilakukan pada saat-saat biasa, tetapi saya melepaskan rantainya pada saat kritis." Xiong Rulin telah melakukan hal semacam ini tidak hanya sekali, sehingga dia dapat dengan cepat mengetahui apa yang terjadi tanpa instruksi khusus dari Oriental Crane. Inilah perbedaan antara yang lama dan yang baru. Kalau ada orang lain yang datang, sungguh tidak mungkin memahami arti dialek Bango Oriental. Dengan jari yang keras, mata burung Bango Oriental bersinar dengan kebijaksanaan. Hanya jika benar-benar berkaitan dengan hal-hal penting barulah hal ini bisa terjadi. Mulut Oriental Crane sedikit melengkung. Ini adalah senyuman pertamanya sejak dia datang ke kota Sinhe. Itu adalah senyuman nyata dari hatinya. Selanjutnya, terserah saya, jadi Anda hanya perlu menunggu. Ketika Anda datang ke Huaxia, tentu saja Anda harus saling memberikan perlakuan terbaik. Dapat dikatakan bahwa burung Bango Oriental saat ini jelas tidak seperti yang dilihat Xiong Rulin sebelumnya. Sejak dia datang ke sini, dia hanya tahu cara membaca di kantor dan tidak akan mengganggu dirinya sama sekali. Bahkan jika Xiong Rulin berinisiatif untuk berbicara satu sama lain, pihak lain hanya tertawa. Namun hari ini, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Xiong Rulin, yang terlihat sangat membosankan, berbicara dengan fasih dan bahkan tidak mempertimbangkan kata-kata Xiong Rulin. Selain itu, pemikirannya yang cermat sangat jarang ditemukan di antara teman-temannya. Tetapi ketika Xiong Rulin tertegun dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya, Dongfang dia sedikit terkejut. Dia segera menundukkan kepalanya dan membuka buku itu, "Tolong jangan sampaikan apa yang aku katakan tadi, kalau tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu." Tampaknya burung Bango Oriental telah menjadi anak pemalu lagi. Kelihatannya bukan orang yang bisa mengucapkan kata-kata mendominasi seperti itu, tapi inilah yang terjadi di depan kita, yang membuat orang harus percaya. Setelah menelan ludahnya, Xiong Rulin mengangguk kosong. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus percaya bahwa itu adalah burung Bango Oriental sekarang atau bahwa burung Bango Oriental adalah burung Bango Oriental yang sebenarnya sekarang. Segalanya tampak penuh kebingungan, yang membuat Xiong Rulin, wali kota lama, sedikit bingung. Dan ini jelas tidak termasuk dalam pertimbangan burung Bango Oriental. Setelah uraian tadi, suasana hati burung Bango Oriental tidak setenang kelihatannya, melainkan karena di hadapan Xiong Rulin, burung Bango Oriental harus bertingkah seperti pemuda yang penuh misteri. Tentu saja, ini bukan persyaratan yang kaku, tapi Derek Oriental hanya ingin melakukannya.
Karena dia tahu bahwa dia dan Xiong Rulin hampir melintasi beberapa sungai Yangtze dan Sungai Kuning, dan dia tidak ingin terlalu mengenal Xiong Rulin, karena Xiong Rulin bukanlah nafsu makannya. Jangan katakan apa-apa lagi, pengaturan seperti itu di kota Xinhe sudah cukup untuk membuat Bangau Timur terdiam. Oke, begitu. Lalu aku akan memberikan sedikit kesulitan pada pihak lain pada saat kritis seperti yang kamu katakan. Apakah kamu bodoh? Bangau Oriental tanpa daya memegangi kepalanya, karena respons lambat Xiong Rulin, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ini bukan momen kritis, tapi mulai sekarang, saya akan secara bertahap mengurangi jumlah kontak dengan Fenrir. Ketika pihak lain benar-benar membutuhkan Anda, pelanggaran Yin Feng Yang, apakah Anda mengerti? Oriental Crane menutup buku itu, ekspresinya agak ganas, lihat beruang seperti hutan, keseluruhan orang tidak terlalu baik. Pahami, baiklah, itu Yin Feng Yang, kau hanya perlu Yin Feng Yang, lalu ceritakan semua berita yang dia katakan padamu. Jika kau patuh bekerja sama denganku, aku dapat menjamin masa pensiunmu yang aman. Kau masih wali kota yang mengabdikan diri pada tugasmu dan penuh cinta, atau kau siap menjadi pendosa seluruh kota Xinhe? Sejujurnya, Bangau Oriental benar-benar tidak ingin melakukan ini. Jika memungkinkan, dia tidak ingin mengaum pada beruang seperti ini, karena menurutnya, itu terlalu buruk. Itu seperti anjing Las Vegas yang menggonggong pada orang asing. Dalam hal itu terlihat seperti anjing gila. Mendengar kata-kata ini yang bukan ancaman tetapi lebih baik daripada ancaman, Xiong Rulin mati rasa. Dia sama sekali tidak meragukan apakah pemuda di depannya memiliki kekuatan, karena dari pandangan sebelumnya, pemuda ini memiliki kekuatan. Baiklah, aku mengerti. Setelah menyeka keringat di dahinya, Xiong Rulin tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Dia tidak merasa nyaman sebelumnya. Mungkin Dong Fang He tidak berbicara sebelumnya, juga tidak benar-benar berkomunikasi dengan Xiong Rulin, tetapi sekarang Xiong Rulin akhirnya mengetahui kekuatan pencegah pemuda ini. Sambil mendesah, Dong Fang He melihat kegelisahan Xiong Rulin, menggelengkan kepalanya, menutup buku, lalu bangkit dan meninggalkan kantor wali kota. Sebelum pergi, saya meninggalkan sebuah kalimat, pikirkan saja apa yang harus dilakukan, tetapi saya harap Anda dapat memikirkan konsekuensinya dan membuat keputusan. Setelah itu, Bangau Timur juga menghilang, tetapi Xiong Rulin mengeluh tentang dirinya sendiri. Dadanya penuh dengan tukau. Anda telah memberitahu saya semua tentang apa yang harus dilakukan, tetapi sekarang Anda mengatakan saya harus mempertimbangkan konsekuensinya sendiri. Pikirkan tentang Wall, mengeluh tentang Moses Chan yang duduk di perusahaan SH, yang telah sepenuhnya dibekukan. Setelah memikirkannya, Chen Hao menemukan bahwa saat ini, sebenarnya, dia tidak punya tempat untuk dituju. Tetapi dia harus datang ke perusahaan SH, yang tidak memiliki siapapun. Alasan utamanya adalah untuk menemukan tempat yang tenang untuk memikirkan beberapa hal. Di sisi kanannya, dia meletakkan koper troli perak. Kode pada kotak itu telah dipecahkan oleh Chen Hao. Chen Hao tidak memiliki cukup kesabaran untuk bersaing dengan kunci kode pada sebuah kotak. Sekarang dia perlu menemukan tempat untuk menenangkan diri. Itu sebagian besar karena kotak itu. Tepatnya, itu seharusnya adalah barang-barang di dalam kotak itu. Awalnya, Chen Hao tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Dia hanya melihat bahwa Song Kai dan Murakami sangat gugup tentang barang-barang di dalam kotak itu sehingga dia pikir kotak itu mungkin sangat penting. Tetapi ketika Chen Hao mengambil kotak itu, membukanya, dan melihat apa yang ada di dalamnya, dia menyadari bahwa dia mungkin telah menyebabkan masalah yang mengerikan. Ada 2 kepala binatang di dalam kotak itu. Itu benar, mereka diambil dari Yuan Mingyuan selama invasi Tiongkok oleh 8 negara, mereka adalah kepala ayam dan kepala lembu. 2 kepala binatang yang terbuat dari tembaga merah itu tampaknya masih mempertahankan kilau aslinya, seolah-olah masih berada di air mancur Yuan Mingyuan. Sebelumnya, Chen Hao akan menganggapnya sangat berharga, tetapi sekarang, ketika Chen Hao melihatnya, reaksi pertamanya adalah bahwa itu sangat rumit. Terlalu rumit. Anda tahu, arti dari benda ini bukan hanya martabat nasional atau semacamnya, tetapi tiket menuju pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka. Kepala binatang dapat membiarkan satu pihak mengikuti pelelangan, tetapi sekarang dia memiliki 2. Atau dari pihak Jepang. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa pihak Jepang tidak dapat mengikuti pelelangan sekarang, dan dialah pelakunya.
Chen Hao tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan pihak Jepang jika mereka tahu bahwa dia memiliki dua kepala binatang di tangannya. Masalah besar, masalah besar. Chen Hao mengatakannya 2 kali berturut-turut, yang menunjukkan betapa kesalnya dia. Namun, ketika Chen Hao yakin bahwa 2 kepala binatang di tangannya adalah 2 yang ada di tangan orang Jepang, suasana hati Chen Hao sangat baik. Meskipun itu masalah besar, adalah hal yang hebat jika orang Jepang tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan karena ini. Apa masalahnya? Tepat saat Chen Hao menghela napas satu demi satu, terdengar pertanyaan dari luar pintu. Bahkan jika Chen Hao tidak melihat ke arah pria itu, dia bisa tahu siapa yang datang. Apakah kamu pengangguran? Chen Hao memiringkan kepalanya dan menatap Lao San, matanya penuh dengan candaan, dan Lao San juga sangat marah. Aku tidak menganggur, aku masih melihat tempat ini. Kamu tidak punya pekerjaan, bukan? Aku ditinggalkan oleh bosmu. Tut-tut, aku tidak tahan. Pria ketiga tertawa, hampir seperti konvensi bagi mereka untuk bertemu dan saling menyakiti. Ketika mereka duduk di seberang Chen Hao, pria ketiga pertama kali melihat kotak troli yang dimiliki Chen Hao. Tidak ada alasan lain, karena kotak itu sangat mencolok. Apa itu? Si tua ketiga tidak sopan. Dia menarik kotak di depannya dan membukanya. Ketika dia melihat 2 kepala perunggu di dalamnya, dia tampak terkejut. Kemudian dia melihat ke arah Chen Hao dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan ayam dari kotak. Oh, orang baik, bos, dari mana kamu mendapatkan kerajinan tangan ini? Itu sangat berat, bukankah begitu? Sulit bagi bos. Berbicara tentang ini, suasana hati Chen Hao yang baik, yang berhasil dia kembangkan, tiba-tiba menghilang. Dia memperhatikan bahwa nada bicara Chen Hao tidak tepat, dan orang ketiga menimbang ayam dan binatang buas di tangannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Dia dengan lembut memasukkan ayam dan binatang buas itu kembali ke dalam kotak, dan kemudian dengan lembut menutup kotak itu. Orang ketiga bertanya dengan lembut, apakah ini benar? Aku tidak bisa berpura-pura. Meski belum ada pengakuan positif, namun makna kata-katanya sudah ditegaskan. Orang ketiga berwajah ketakutan, sudut mulutnya berasap, tubuhnya bergerak mundur, kamu tidak menggodaku. Dari mana datangnya ini? Dari, petik 2, dari Jepang. Pada titik ini, Chen Hao menghela nafas lagi, awalnya saya pikir itu adalah hal yang baik. Siapa yang tahu bahwa itu adalah hal yang baik ketika saya mendapatkannya, tetapi kita mungkin tidak dapat memakannya. Gila, orang ketiga, yang tidak pernah banyak bicara omong kosong, kali ini juga melontarkan komentar kasar. Melihat kepala hewan tembaga lainnya di dalam kotak, orang ketiga tanpa sadar menelan ludahnya, lalu dia berkata dengan hati-hati, bos, apakah Anda akan melakukan bisnis sebesar itu sendirian? Tahukah Anda berapa nilainya? Sebenarnya, Lao San tidak menyangka bahwa benda yang diletakkan di kaki Chen Hao dengan cara ini adalah asli, dan itu 2. Pada tahun 2000, ada kepala binatang yang dilelang di luar negeri dengan harga 69 juta dolar Hong Kong atau setara dengan lebih dari 60 juta yuan, hampir 70 juta. Tahukah Anda nilai kedua benda ini? Nenek, kamu beruang, kamu sangat pandai. Sudah berapa lama aku tidak melihatmu? Aku sudah menghasilkan 150 juta yuan. Semakin dia terkejut, semakin dia merasa ingin memakan lalat. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hal lain. Dari segi nilai, kedua kepala binatang ini telah melebihi 100 juta yuan. Dengan kata lain, mereka telah mengubah Chen Hao dari seorang sekretaris kecil di sebuah kota yang baru saja memasuki masyarakat kaya menjadi seorang miliarder hanya dalam 2 jam. Ia jauh lebih kuat dari serigala putih itu. Itu bukan serigala, itu emas, itu perhiasan, itu berlian. Selain berharga, ia memiliki arti khusus lainnya. Saat Chen Hao mengatakan ini, alis Lao San juga berkerut. Chen Hao sudah memberitahunya tentang organisasi pelelangan di neraka, jadi tiket masuk pelelangannya adalah tentang kepala binatang. Lao San juga mengetahuinya. Bukankah itu berarti kita sekarang menjadi tamu pelelangan? Selama kita mengambil 2 hal ini, kita bisa masuk ke dalam pelelangan. Tapi kekuatan kita, meskipun Lao San sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak terlalu percaya diri, arogan. Dibandingkan dengan kekuatan besar di dunia, mereka tidak berada pada level yang sama sekarang. Melawan mereka, Chen Hao akan mati. Jadi ketika kepala binatang itu mendapatkannya, yang ketiga sama seperti Chen Hao, dan suasana hatinya menjadi tidak sabar.
Bukankah itu berarti hanya ada dua jalan di depan kita sekarang? Menyentuh dagunya, otak orang ketiga pun berputar dengan cepat. Pertama, mari kita bawa kedua kepala hewan ini ke pelelangan, dan kemudian kita mungkin dihadang oleh orang Jepang yang tidak memiliki kepala hewan di pintu masuk pelelangan. Akan ada kebakaran besar, dan siapa yang menang akan ikut serta dalam pelelangan. Kedua, kami sekarang menyerahkan kepala hewan kepada siapapun, Rusia atau Amerika. Selama kita bisa menyingkirkan masalah ini, kita bisa mengatakan yang lainnya. Menurutmu, kita hanya punya jalan pertama. Hao menyerahkan ponselnya kepada Lao Shan. Lao Shan mengambilnya dengan wajah penuh keraguan. Layar ponselnya menyala. Yang ditampilkan di layar adalah pesan singkat dari orang tak dikenal menjadi peserta pesta neraka. Silakan datang ke Lao Hukou di kota Xinhe dalam 5 hari. Pesannya sangat singkat, dan di akhir pesan tidak ditandai siapa yang mengirim pesan, hanya akhiran sederhana, teman tulusmu. Meskipun informasinya sangat singkat, pentingnya informasi ini terungkap dari informasi super singkat ini. Dan ada kata kunci di dalamnya, pesta neraka. Informasi telah dikirimkan kepada kami, bukankah itu berarti kita bisa ikut lelang sekarang? Lalu Maliu segera dikirim untuk mati. Aku menggaruk kepalaku dan menggaruk rambutku yang berminyak seperti kandang ayam. Sekarang aku ingin memarahi ibuku. Terus terang, bisakah kita mati saja sekarang? Sial, apa yang kamu temukan bukanlah masalah. Ini tiket langsung ke neraka, oke. Dan ini tiket sekali jalan. Tapi kamu tidak bisa mengatakan itu. Yang ketiga penuh dengan keluhan di sana, tapi itu Chen Hao. Sejak melihat penderitaan orang ketiga, suasana hatinya menjadi jauh lebih nyaman. Namun, Chen Hao tidak berani memberitahu yang ketiga. Kalau tidak, orang ketiga mungkin meniru sesuatu yang bisa dia tangkap dan lawan. Melihat bendera merah cerah yang tergantung di dinding, Chen Hao akhirnya melihat senyuman di wajahnya. Dia menunjuk ke bendera merah dan berkata, bisakah kita menyerahkannya kepada negara? Jangan, bercanda, sekarang saatnya memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah yang kamu hadapi, kan? Itu kamu, jika kamu membuat lelucon seperti itu lagi, aku akan menyerahkanmu ke negara. Tidak, saya tidak bercanda. Ini seperti yang dikatakan dalam film. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda dapat menemukan negaranya. Ketika Anda mendapatkan keuntungan, Anda dapat memberikannya kepada negara. Chen Hao menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya penuh dengan senyuman santai. Jika Lao Shan dapat memberikan inspirasi kepadanya, ketika dia melihat dua kepala binatang itu, dia harus menelepon Lao Shan untuk berdiskusi dengannya. Mendengar Chen Hao berulang kali menekankan sebuah kata, anak ketiganya juga akhirnya terlihat serius. Apakah kamu serius? Apakah kamu menatapku seperti sedang bercanda? Setelah menepuk bahu Lao Shan, Chen Hao menurunkan dan mengeluarkan kedua kepala itu dari kotak. Kemudian dia menemukan sesuatu di perusahaan yang dapat menampung kedua bayi tersebut, dan kemudian dia siap untuk meninggalkan perusahaan. Adapun kemana harus pergi, seperti yang dikatakan Chen Haogang, serahkan ke negara. Siapa yang menyangka sesuatu dengan total harga lebih dari 100 juta akan dimasukkan ke dalam casing komputer bekas. Melihat tindakan Chen Hao, mulut orang ketiga sedikit tertarik, lalu menghela nafas, dan kemudian mengikuti langkah Chen Hao. Setelah mereka keluar dari perusahaan, mereka langsung pergi ke Biro Keamanan Umum Kota dengan membawa kotak di tangan mereka. Chen Hao tidak bisa menyalahkan mereka. Masalahnya sejauh ini Chen Hao tidak tahu bagaimana cara menghubungi Liu Cheng. Liu Cheng selalu muncul di hadapannya, tidak peduli apa yang dia miliki atau tidak. Sepertinya Liu Chengyi akan muncul di hadapannya dan dalam hidupnya. Namun, setelah Roger terbunuh, Chen Hao menemukan bahwa Liu Chenggong sepertinya sudah mati. Kemudian dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak memiliki informasi kontak Liu Cheng. Setelah tiba di Biro Keamanan Umum Kota, hal pertama yang ditemui Chen Hao adalah He Miao, yang sudah lama tidak dia temui. Melihat Chen Hao membawa komputer untuk memasuki Biro Keamanan Umum, He Miao pun menerima anak yang membosankan itu. Chen Hao, kenapa kamu ada di sini? Saya tidak bisa menahannya. Perusahaan bangkrut. Bukankah saya datang ke sini dengan komputer saya? Mari kita lihat apakah Biro Keamanan Umum Kota dapat membeli sisa komputer perusahaan, atau membayar saya. Tidak menyangka saat dia bertemu Miao. Untuk acara besar seperti Kepala Binatang,
Jika satu orang mengetahui lebih sedikit, satu orang dapat mengetahui sesedikit mungkin. Jika orang tahu lebih banyak, itu pasti bukan hal yang baik. Namun, dia sepertinya meremehkan kecerdasan He Miao. Ketika dia datang ke Chen Hao dan Lao San, He Miao menatap Chen Hao dengan curiga dan mengguncang mereka. Keraguan di mata He Miao menjadi lebih kuat. Perusahaan bangkrut. Beli komputer. He Miao bukanlah gadis berdada besar dan tidak punya otak. Sebaliknya, dia tidak hanya berdada besar tapi juga cerdas. Apakah menurutmu aku sangat mudah untuk ditipu? Jika itu hanya sebuah host komputer, apakah kamu memerlukan dua orang besar untuk memindahkannya begitu keras? Katakan padaku apa yang ada di dalamnya dan apa yang kamu lakukan di sini. Miao selalu menjalankan ide dan keyakinannya sendiri. Bahkan jika dia memiliki rasa cinta pada Chen Hao, bahkan jika Chen Hao berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, dia tidak akan pernah menggoyahkan keyakinannya di hadapan benar dan salah. Jika Anda memberitahu Chen Hao bahwa perubahan psikologis yang begitu besar telah terjadi di hati He Miao, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia mendecakkan bibirnya karena malu. Chen Hao menghela nafas tak berdaya, lalu berkata, "Oke, kamu menang. Bagiku, ini benar-benar sesuatu yang penting untuk dilakukan di sini, tapi aku harap kamu bisa merahasiakannya setelah kamu mengetahuinya, dan semua tindakan selanjutnya akan berada di bawah perintahku." Petik 2. Apa masalahnya? Beritahu aku dulu. Sikap He Miao pun mereda saat melihat Chen Hao berhati lembut. Melihat kotak komputer yang dipegang oleh Chen Hao dan saudara ketiganya, He Miao benar-benar tidak dapat membayangkan kejadian seperti apa yang akan disembunyikan di dalam kotak seperti itu. Di sisi Chen Hao, melihat bahwa He Miao telah ditipu, Chen Hao tersenyum dan melambai kepada He Miao, "Kemarilah dulu, aku akan memberitahumu dengan tenang." Ketika He Miao mengerutkan kening, nada suara Chen Hao sangat formal dan berkata, "Sebenarnya, ada dua bom di dalamnya, tapi saya tidak berani memberitahu orang lain sekarang. Datang ke sini, saya hanya ingin mencari master yang bisa merobohkannya, tapi aku pernah bertemu denganmu sebelum aku masuk." Apa? Reaksi pertama He Miao terhadap perkataan Chen Hao bahwa sebenarnya ada dua bom di dalamnya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi. Namun, melihat ekspresi serius Chen Hao, dia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa memang ada dua bom di dalamnya, karena menurut He Miao, Chen Hao Yue, seorang pahlawan, tidak akan menipu dirinya sendiri. Namun, faktanya Chen Hao benar-benar menipunya. Itu benar. Chen Hao Qiang menahan senyumnya dan menekankan lagi, "Saya tahu seorang pria bernama Liu Cheng adalah ahli penjinak bom. Saya pernah melihatnya di Biro Keamanan Umum Kota sebelumnya, jadi kali ini saya datang ke sini untuk menemukannya. Tahukah Anda di mana dia berada?" Sejauh ini, He Miao hanyalah seorang petugas polisi biasa. Bagaimana dia bisa tahu di mana Liu Cheng berada? Tapi tujuan Chen Hao bukan di sini, karena orang yang ingin dia temukan bukanlah orang yang bisa dia temukan. "Aku tidak tahu." Wajah He Miao khawatir. Sejak dia mengetahui bahwa Chen Hao membawa bom di tangannya, hatinya benar-benar bingung. Dia punya perasaan bahwa dia tidak punya tuan. "Kalau tidak, berikan aku bomnya. Aku akan menyimpannya untukmu, lalu kamu pergi mencari Liu Cheng." He Miao melontarkan pernyataan seperti itu tanpa berpikir. Namun, itu jatuh ke telinga Chen Hao dan memberinya perasaan yang berbeda. "Lupakan saja, aku tidak tahu di mana aku bisa menemukan Liu Cheng, atau kamu bertanya pada orang lain." Chen Hao dengan ragu-ragu memperhatikan He Miao. Dia mengetahui hubungan antara Sun Yaoyang dan He Miao. Terlebih lagi, Chen Hao sudah lama ingin menguji apakah dia ditemukan oleh Liu Cheng memiliki hubungan dengan Sun Yaoyang. Lebih baik berjemur di bawah sinar matahari daripada memilih hari. Hari ini, dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk menguji